Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namaku Ernama Saraswati, yang berarti samudra ilmu. Sama seperti nama yang disematkan oleh kedua orang tuaku. Aku adalah anak yang berprestasi di sekolah. Nama adalah doa, itu nyata adanya. Aku tak hanya berprestasi, aku juga pribadi yang ceria dan ramah, sehingga teman-teman nyaman berada di dekatku. Awal masuk SMP, aku menjalin persahabatan dengan Dini dan Ida. Kami selalu bersama, seperti sudah satu paket. Setiap istirahat pertama, kami selalu ke perpustakaan, karena itu adalah tempat favoritku. Istirahat kedua, barulah kami ke kantin. Tempat ini pula yang mengenalkanku pada sebuah debaran aneh yang tak pernah mampu kudefinisikan. Dia yang duduk di bangku belakangku, yang kadang memanggilku dengan sebutan Yellow. Itu karena aku sangat menyukai warna kuning. Antara kami ada rasa serupa telepati, karena kami selalu ada saat salah satu dari kami sedang dalam kesulitan. Setiap hari saat ban sepedaku kempes, secara kebetulan Adit lewat. Akhirnya kami bertukar sepeda, agar aku segera pulang dan Adit yang membawa sepedaku ke bengkel. Pernah juga saat aku lupa membawa kerajinan tangan untuk pelajaran seni rupa. Adit membawa tugas cadangan, jadi aku tinggal menuliskan nama. Begitu juga dengan tugas pelajaran yang lain. Hingga suatu hari, Dini mengatakan kalau dia menyukai Adit. Sejak saat itu aku menjaga jarak dengan Adit. Meski kadang aku terlupa akan perasaan Dini. Disinilah aku menyukainya dalam diam. Tak bisa kupungkiri perasaanku membuncah saat Adit bersepeda sore melewati depan rumah dan memanggil namaku. Sering aku menyiram bunga atau menyapu hanya untuk menunggu Adit lewat. Konyol memang, tapi beginilah adanya. Rasa yang tak bisa ditipu. Seandainya bukan Dini yang menaruh hati padanya, tentu aku tidak akan merasa sebersalah ini. Atau seandainya bukan Adit yang disukai Dini, pastilah semuanya akan lebih mudah. Bertahun-tahun akhirnya aku mengetahui bahwa Adit selalu mengikutiku dari jauh. Mungkin dia khawatir karena setelah melewati beberapa desa, teman-temanku akan melewati jalan yang berbeda, dan aku harus bersepeda sendirian melewati hamparan sawah yang luas. Dari teman sebangkunya, aku baru tahu kalau Adit selalu menyiapkan 2 tugas sekolah. Karena dia tahu aku paling malas membuat prakarya. Sekalipun itu hanyalah tape ketan atau telur asin, dia juga selalu menyiapkan topi cadangan buat hari Senin. Dan akhirnya hampir genap 3 tahun kami melewati waktu bersama. Hari-hari terakhir di sekolah ini membuatku betah berlama-lama. Selain untuk ngobrol ringan dengan teman-teman, aku mengingat segala hal tentang sekolah ini untuk kujadikan kenangan. Nah, setelah lulus nanti kamu mau lanjut kemana? Tanya Ida sambil menyeruput es tehnya. SMA 1 dong. Jawabku mantap. Semantap kegiatanku mengunyah gorengan di depanku. Kamu sih enak nak, kamu tuh pinter, jadi bisa daftar di mana aja. Lah kita ini, ngenes nak. Adit membuang nafas kasar, dia terlihat tidak bersemangat. Mau sekolah dimanapun, sama saja, yang penting kita semangat belajar, jangan kasih kendor. Aku menyemangati mereka. Tapi kalau tidak ada kamu, kan nggak ada yang kasih contekan PR nak. Ujar Dini lesu.
Sebenarnya aku ingin ketawa, tapi melihat sohib-sohibku kusut begini, rasanya jadi tidak tega. Tiap hari mereka selalu langganan, contekan PR. Walah, ternyata karena PR. Kirain kalian benar-benar gak mau jauh dariku. Aku pura-pura kecewa. Ida langsung menyaut. Bukan gitu, kita tuh lebih kehilangan kamu. Lagian apalah arti sebuah PR? Bukan sebuah lagi, Ida. Kalian tiap hari langganan PR 4 mata pelajaran. Kalian mana pernah ngerjain PR? Tandasku sambil terkekeh. Iya deh 4 kali. Lagian kamu sih Din terlalu jujur, ujar Ida kikuk. Aku tertawa melihat tingkah mereka. Mungkin aku akan sangat merindukan saat-saat bersama mereka. Sepulang sekolah, Adit menghampiriku. Mau pulang bareng nak? Adit mengayuh sepedanya sejajar denganku. Kalau barengan namanya kamu niat banget, kan arah rumah kita berlawanan. Aku tertawa sambil terus mengayuh. Aku teringat bagaimana dia selama ini menguntitku. Gak apa-apa sih nak, aku gak tahu kapan lagi bisa barengan sama kamu. Aku terdiam sejenak. Kita kan cuma pindah sekolah, Dit. Lagian cepat lambat akan kayak gitu. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, kita cuma nunggu waktu. Ada rasa sesak di dada saat harus menghadapinya. Suatu hari pasti kita bukan pribadi yang sama lagi kan? Ucapnya getir. Kami sepintas beradu pandang. Sebenarnya aku juga belum ingin ada yang berubah. Aku gak tahu, Dit. Hanya waktu yang akan menjawab. Ada yang mau kusampaikan sama kamu. Ucapnya ragu. Aku menarik nafas. Aku sudah tahu, bahkan sudah sejak lama. Tapi biarlah, itu jadi cerita. Kami terdiam cukup lama. Mataku menyapu sekeliling. Hamparan sawah yang luas dan sungai kecil di tepi jalan. Akan kurekam semuanya. Jalan-jalan yang pernah kita lewati, aroma bunga kenikir di sepanjang jalan, dan kerahnya udara siang ini. Mungkin aku akan merindukan hari ini. Apa tidak mungkin jika kita akan kuberi jawaban 3 tahun lagi, itu pun jika perasaanmu masih sama. Sautku. Ada rasa sesal atas kata-kataku. Tapi di sisi lain, aku tidak mau Adit menjadi sandungan mimpi-mimpiku. Dengan nem yang ala kadarnya, Adit tidak mungkin bisa mengikutiku di SMA 1. Aku juga tidak mau jika harus mengalah mengikuti sekolah tujuan Adit. Biarlah waktu yang nantinya memberi jawaban. Perpisahan memberi kita ruang untuk menata hati dan meyakinkan diri. Apakah perasaan kita benar adanya? Ataukah perasaan ini hanyalah paradigma yang kita ciptakan sendiri? Sekarang tinggal meyakinkan Bapak agar aku diizinkan mendaftar sekolah di SMA 1. Usai makan malam, biasanya Bapak merokok di teras. Itu kesempatanku untuk membujuk Bapak. Aku meletakkan secangkir kopi hitam di meja dan duduk di sebelah Bapak. Cuacanya bagus ya Pak? Ucapku membuka percakapan sambil menatap taburan bintang di langit. Asap rokok mengepul dari bibir Bapak. Tumben kamu buatin kopi buat Bapak. Kalau kamu baik begini, Bapak jadi curiga kalau kamu bakal minta uang. Aku mendengus kesal. Idih, Bapak kok gitu sih? Lah kamu, kebiasaannya gitu sih nak. Wajar dong Bapak jadi curiga. Aku terdiam sejenak. Nak mau daftar di SMA 1 Pak. Ucapku memberanikan diri. Bapak mematikan rokoknya. Kemudian beliau beralih menatapku. SMA 1 itu jauh. Tidak bisa 1 kali jalan. Harus naik bus, terus ganti lagi. Kamu mau berangkat jam berapa? Dugaanku benar. Bapak pasti akan sulit setuju. Nak bisa bangun lebih pagi Pak, boleh ya? Aku terus merengek. Bagaimanapun SMA 1 adalah tujuan hampir semua anak di kotaku. Kalau saja nemku rendah, aku akan ikhlas sekolah di dekat rumah.
Tapi kenyataannya, nemku tertinggi di sekolah dan masuk kategori aman mendaftar di SMA favoritku. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan keinginanku. Bapak menarik nafas panjang. Kalau kamu memang yakin mau sekolah di sana, kamu harus kos. Tidak mungkin kamu kuat tiap hari ngelaju, menempuh perjalanan, rumah sekolah tiap hari. Kamu pasti capek. Aku melompat kegirangan. Ternyata tidak perlu ada perdebatan sengit antara aku dan bapak. Di tengah-tengah kebahagiaanku, tiba-tiba ibu datang. Bapak ini bagaimana toh? Anak baru 15 tahun kok sudah dilepas sih? Ibu terdengar kecewa dengan keputusan bapak. Nak janji akan pulang tiap minggu, Bu. Boleh ya? Aku meraih tangan ibu sambil merengek untuk meyakinkan. Bukan masalah itu, tapi anak remaja itu labil. Ibu takut kamu terjerumus pergaulan bebas, narkoba, atau apalah itu yang kayak sinetron-sinetron itu. Aku merangkul ibu. Nak janji akan jaga diri, Bu. Nak tidak akan mengecewakan bapak dan ibu. Nak juga janji akan belajar lebih giat lagi. Nak tidak mau di kehidupan yang cuma satu kali. Nak cuma jadi pupuk bawang, dianggap anak kecil, tidak diperhitungkan. Nak ingin buat bapak dan ibu bangga. Bapak dan ibu saling bertatap. Besok biar bapak yang carikan kos. Bapak akan pastikan nak berada di lingkungan yang baik. Seperti biasa, aktivitas pagi menyapu halaman. Aku menemukan kotak dibungkus kertas keemasan. Aku segera membukanya. Ada sebuah boneka beruang kecil yang lucu dan sepucuk surat. Nah, aku tak tahu sejak kapan aku ingin selalu berada di dekatmu. Mungkin sejak pertama kali melihatmu, saat penerimaan siswa baru. Saat itu aku bahkan tak tahu siapa namamu. Tak kusangka kita bisa berada dalam satu kelas. Aku tak ingin jauh darimu, melihatmu, mendengarkan suaramu, bahkan bisa berbicara denganmu adalah hal istimewa dalam melewati hari-hariku. Selama 3 tahun, aku bahagia bisa menjadi bayangan yang selalu ada di belakangmu. Suatu hari, aku ingin menjadi malaikat penjaga yang akan berjalan di sampingmu. Bayanganmu, Adit. Aku dan Papa berkeliling untuk mencari kos. Begitu banyak kos yang kami singgahi, namun belum ada yang cocok di hati Bapak. Menurutku kos yang sudah kami datangi semuanya nyaman. Bapak cari yang seperti apa sih, Pak? Yang tadi kan sudah masuk kriteria. Aku mulai lelah berpanas-panasan. Cari yang seperti rumah, yang gak omyokan, terlalu banyak penghuni gitu loh. Yang nyedulur, seperti keluarga. Kalau perlu, yang menyediakan makan sekalian, biar kamu gak perlu keluar buat beli makan. Mahal sedikit tidak apa-apa. Bapak mengamati dengan seksama, kiri kanan jalan. Setelah berkeliling cukup lama, tibalah kami di sebuah rumah klasik yang luas dan asri. Rumah adat Jawa yang otentik. Halamannya luas, ada pohon melinjo di sisi kanan dan kiri pagar, pintu masuk. Pagarnya adalah tanaman bunga sepatu yang ditata rapi. Di depan rumah berderet pot mawar yang sedang berbunga, menambah cantik pemandangan. Kata warga rumah ini didiami 2 orang kakak beradik. Pintu rumah terbuka, namun kami tidak mendapati siapapun di sekeliling. Kula nuwun. Bapak mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang gadis tergopoh-gopoh menghampiri kami. Monggo, ucapnya sopan sambil mempersilahkan masuk. Gadis itu pergi ke belakang setelah mempersilahkan kami duduk. Aku dan Bapak mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Ruangan ini kental dengan adat Jawa. Antara ruang tamu dan ruang tengah disekat gembyok yang diukir dengan indah. Kami takjub pada pemandangan rumah kuno yang terawat dengan sangat baik. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang kira-kira berusia 40 tahunan. Wanita cantik berkulit kuning langsat dan bertubuh sintal itu terlihat anggun dengan sanggul sederhana dan balutan jarik yang dipadukan kebaya
kutu baru berwarna magenta. "Maaf, Bapak ini siapa ya? Sepertinya bukan warga sini," tanya wanita itu sopan. "Saya Parmadi dan ini putri saya, Erna." Bapak memperkenalkan diri, kemudian aku mengangguk sembari tersenyum. "Nama saya Sulastri, bisa panggil Lastri. Maaf, kira-kira ada keperluan apa Bapak datang ke gubuk saya?" "Kedatangan kami kemari untuk mencari kos untuk Erna. Misalkan ibu tidak keberatan, saya ingin menitipkan Erna untuk tinggal di sini." Tak berapa lama gadis yang menyambut kami tadi datang dengan membawa nampan berisi teh hangat dan makanan kecil. "Monggo," ucapnya setelah meletakkan hidangan yang dibawa. "Duduk sini, Nduk." Bu Lastri meminta gadis itu untuk duduk di kursi kosong di sebelahnya. "Ini adik saya, namanya Sari." Gadis itu mengangguk sembari tersenyum. Ternyata mereka betulan saudara, padahal sepertinya usia mereka terpaut jauh. Sari tak kalah cantik dibanding Bu Lastri, hanya saja Bu Lastri lebih anggun dan berkarisma. "Nduk Erna ini ingin kos di rumah kita. Kamu bagaimana? Apa kamu tidak keberatan?" tanya Bu Lastri. "Monggo, kalau di Erna mau kos di sini, saya malah seneng ada teman baru." "Nduk Erna, panggil saya Bude Lastri saja, biar lebih akrab." "Baik Bude," jawabku sembari mengangguk. Bude Lastri menunjukkan kamar yang akan kutinggali. Kami melewati gembyok yang sedari tadi menyita perhatianku. Ada pendopo yang dikelilingi 6 kamar. Ada 2 kamar di sisi kanan, 3 kamar dari modifikasi sentong atau bagian belakang pendopo, dan 1 kamar di sisi kiri. Kamarku berada di sentong belakang kanan. Sebelah kamarku dikosongkan. Kata orang tidak baik tinggal di tempat yang letaknya tusuk sate, berada tepat di depan pintu. Sebelah kamar yang sengaja dikosongkan ada kamar Mbak Sari. Kamar Bude Lastri terletak di sisi kiri, berdekatan pintu menuju ruang makan dan dapur. Meski ada banyak kamar, tetapi hanya aku yang kos di sini. Masih ada 3 kamar kosong di sini. Kamarku cukup luas, berukuran 3 kali 3 meter. Ada sebuah dipan kayu berukuran 1,5 kali 2 meter. Meja, kursi, dan lemari kayu berukuran sedang. Kamar ini sudah lengkap untukku. Di kamarku ada sebuah jendela yang mengarah ke kebun belakang. Dengan begitu tiap hari aku bisa menikmati udara segar. Mbak Sari mengajak kami berkeliling dan mengenalkan pada tetangga sekitar rumah. Di belakang rumah ada tetangga kami yang namanya Pak Badrun. Putra bungsunya seangkatan denganku, tapi dia sekolah di STM. Di depan rumah ada pasangan suami istri, Mbah Waringin dan Mbah Tari. Putri bungsunya satu sekolah dan satu angkatan denganku, namanya Yuni. Saudara-saudara Yuni sudah berkeluarga dan ikut suaminya. Tinggal Yuni yang berada di kota ini. Mbah Waringin seorang petani yang merangkap sebagai guru spiritual. Rumahnya sering didatangi orang untuk mendapatkan nasihat atau bertanya tentang hari baik. Tetangga yang lain adalah pekerja kantoran, jadi mereka jarang di rumah. Hanya istri mereka yang mayoritas ibu rumah tangga. Para tetangga ramah dan bersahabat. Sepertinya aku akan betah tinggal di sini. Meski aku kos masih satu kota dengan orang tua, dan aku pulang seminggu sekali. Tapi rasanya berat sekali saat harus berpisah dari mereka. Mungkin karena ini pertama kalinya aku akan tinggal sendiri dan belajar hidup mandiri. Bapak dan ibu selalu mengingatkan agar aku berhati-hati dalam bergaul dan selalu mawas diri. Aku memaklumi kekhawatiran mereka, karena selama ini aku tidak pernah menginap di tempat asing tanpa mereka. Aku berharap bisa bertemu teman-teman yang menyenangkan agar aku tidak selalu kangen rumah. Bagaimanapun, sekolah di sini adalah keputusanku. Aku tidak boleh bersedih atas keputusan yang kubuat. Hari pertama masuk sekolah sangat berkesan. Kami semua cepat beradaptasi. Masa MOS, kami mendapat tugas dari kakak-kakak pengurus OSIS. Sepulang sekolah, aku bergegas membersihkan diri.
Aku menuruni 3 undakan menuju ruang dapur dan ruang makan yang luas. Kemudian harus menuruni 3 undakan lagi sebelum mencapai kamar mandi. Kamar mandi terletak di bagian paling belakang. Satu deretan dengan tempat cuci piring dan jemuran. Kamar mandi di rumah ini ada 2, kamar mandi luar dan dalam. Kamar mandi dalam letaknya di sudut kiri rumah, jadi aku harus melewati tempat cuci piring dan jemuran. Sedangkan kamar mandi luar letaknya di sebelah kanan, sudut kebun belakang rumah. Kalau ingin ke kamar mandi luar, sebenarnya malah lebih cepat. Kami tinggal buka pintu belakang yang berada di samping tempat cuci piring dan berjalan beberapa langkah melewati sumur. Tetapi meskipun lebih jauh, aku memilih mandi di dalam. Kamar mandi luar bersebelahan dengan rumah bagian belakang Pak Badrun. Aku agak risih karena di keluarganya ada anak laki-laki seusiaku. Saat menuju kamar mandi, aku melihat pintu belakang terbuka. Aku penasaran melihat kebun belakang. Dari kebun belakang, jendela kamarku terlihat seolah-olah berada di lantai 2. Padahal cuma karena pendopo dan sentong letaknya paling tinggi di antara bangunan yang lain. Kebun belakang tertata rapi, ditanami aneka sayur. Ada kolam ikan lele dan tanaman mawar liar yang disusun sebagai pagar di tepi kebun. Aroma semerbak bunga mawar menyeruak. Ku pejamkan mata dan kuhirup dalam-dalam aromanya yang menenangkan pikiran. Sepulang sekolah aku sering main ke rumah Yuni. Makanya aku tidak canggung di sini. Siang ini kami rujakan di rumah Yuni. Kebetulan Mbah Waringin membawa kedondong, pepaya, mentimun dan bengkuang yang kebetulan sedang berbuah di sawahnya. Kata orang-orang, keluarga Mbah Waringin itu menjadi jujukan, tempat tujuan yang didatangi warga baru. Waktu terus berjalan dan aku sudah bisa beradaptasi dengan mereka semua. Nduk, apa kamu ndak merasa aneh tinggal sama Mbak Yulastri? Mbah Tari setengah berbisik duduk di sampingku. Aku menghentikan aktivitasku mengupas buah mangga. Aneh bagaimana, Mbah? Mbak Yu itu ndak seperti umumnya orang. Umumnya orang beraktivitas kalau ada matahari. Mbak Yu itu malah sebaliknya, keluyuran kalau gelap. Ucap Mbah Tari sambil bergidik. Hus. Mbah Waringin menatap tajam ke arah istrinya. Nyatanya begitu kok Pak Ne. Sejak suami yang terakhir meninggal, Mbak Yu jadi jarang keluar. Malah ada yang bilang kalau Mbak Yu itu perempuan bau lawean. Mbah Tari menjelaskan. Maksudnya bau lawean itu bagaimana, Mbah? Mbah Tari tampak bersemangat. Tak kasih tahu ya, Nduk. Mbak Yu itu sudah 5 kali menikah, tapi masih perawan. Dia itu membawa kutukan, tidak bisa berhubungan badan dengan laki-laki. Semua suaminya mati di malam pertama. Aku menatap Mbah Waringin penuh selidik. Apa benar begitu, Mbah? Mbak Yuku itu anak pertama dari 9 bersaudara. Putri dari Ndoro Broto. Leluhurnya adalah pendiri desa. Saat usia 16 tahun, Mbak Yu dijodohkan. Mbak Yu malah minggat berhari-hari. Saat pulang, kondisi Mbak Yu sudah seperti gembel. Baju kotor, kulit dekil, dan rambut awut-awutan. Sejak saat itu, perilaku Mbak Yu menjadi tertutup. Dia lebih sering menyendiri di kamar. Bahkan ada yang pernah melihat Mbak Yu asik bercerita dengan patung. Padahal seumur-umur, Mbah tidak pernah melihat patung di kediaman Ndoro Broto. Mbak Waringin menyulut rokok racikannya. Budi Lastri yang dulu seperti apa, Mbah? Mbak Yu dulu orangnya sangat cantik dan ramah. Dulu dia itu kembang desa. Banyak laki-laki yang tergila-gila. Ada 2 golongan yang bilang Mbak Yu itu tidak cantik. Mbak Waringin sengaja tidak meneruskan kata-katanya. Golongan apa itu, Mbah? Tanyaku penasaran. Cuma orang buta dan orang iri yang bilang Mbak Yu itu tidak cantik. Bahkan orang gila saja mengakui kecantikan Mbak Yu. Jawab Mbah Waringin sambil terkekeh. Makanya Mbak Yu dijodohkan biar gak bikin geger, kerusuhan. Ucap Mbah Tari. Malah yang terjadi kesedihan
yang gak ada habisnya. Bahkan Ndoro Broto meninggalnya ngenes karena menyesali keputusannya. Coba Ndoro ndak memaksa menjodohkan Mbak Yu. Pantas saja banyak orang yang tergila-gila pada Bude. Bahkan sampai sekarang pun garis wajah Bude Lastri masih menegaskan kecantikannya. Saudara Bude Lastri ada di mana sekarang? Aku masih sangat penasaran dengan keluarga Bude Lastri. Ada yang di Jogja, Solo, Palembang, Rembang, Semarang, Ujung Pandang. Tinggal Mbak Yu dan Sari yang ada di sini. Kalau bulan Ruah datang, semua berkumpul di sini, keluarga besarnya, untuk tradisi ziarah kubur. Sepertinya pamor Ndoro Broto sampai sekarang masih ada ya Mbak? Selain keturunan pendiri desa, keluarga Ndoro Broto juga banyak berjasa pada masyarakat. Biarpun Mbak Yu agak nyentrik, kami tetap segan dan hormat karena mengingat leluhur dahulu. Sebenarnya aku iba pada Bude Lastri. Orang-orang beranggapan Bude Lastri mengalami gangguan jiwa. Bahkan ada yang menganggapnya perempuan bau lawean. Mungkin anggapan masyarakatlah yang membuatnya makin depresi dan terpuruk. Padahal hidup dan mati sudah menjadi ketentuan Gusti Allah. Tidak benar jika menyalahkan seseorang atas kematian orang lain. Pantaslah Bude Lastri mengurung diri. Mungkin dia tidak tahan mendengar berbagai gunjingan tentang dirinya. Sayang sekali, wanita secantik dan selembut Bude Lastri hidup dalam kesepian dan keterpurukan. Tak terasa aku belajar hingga tengah malam. Aku bersiap untuk menyandarkan lelah, tapi sudah menjadi tradisi untuk ke kamar mandi sebelum terlelap. Setelah keluar dari kamar mandi, aku melihat pintu belakang terbuka. Aku penasaran siapa yang menggunakan kamar mandi luar tengah malam begini. Kusapukan pandangan ke seluruh sisi kebun, tapi tak kudapati siapapun. Tiba-tiba kurasakan sebuah tepukan mendarat di pundakku. Aku terperanjat dan segera membalikan badan. "Nduk, lagi apa di sini?" Sapa Bude Lastri. "Cuma penasaran Bude, sama siapa yang pakai kamar mandi luar?" Ucapku tergagap. Tidak ada yang pakai kamar mandi di luar. Aku heran, bagaimana mungkin tidak ada orang di sana? Mana mungkin pintu belakang dibiarkan terbuka begitu saja? Apalagi rumah ini hanya dihuni 3 orang wanita. Ada kok Bude. Saat aku berbalik untuk menunjukkan pada Bude Lastri, ternyata pintu belakang memang tertutup. Aku heran, bagaimana mungkin aku salah lihat? "Mungkin kamu kecapean belajar, lebih baik sekarang kamu tidur," ucapnya sembari tersenyum. Aku melangkah meninggalkan Bude Lastri, ragu. Sampai di kamar, aku merebahkan diri di atas ranjang, memikirkan kejadian yang baru aku alami. Apa mungkin aku terlalu lelah hingga berhalusinasi? Entah berapa lama aku terlelap, aku merasa ada hembusan nafas di wajahku. Kemudian aku merasakan sentuhan lembut di pipiku. Aku terjaga saat kurasakan tubuhku menggigil karena jendela masih terbuka. Aku heran, seingatku, aku sudah menutup jendela sore itu. Bagaimana mungkin bisa terbuka lagi? Saat tanganku meraih ujung jendela, pandangan mataku tertuju pada satu tempat. Aku melihat Bude Lastri duduk di bibir sumur. Antara sadar dan tidak, aku sangat mengagumi keanggunan Bude Lastri. Dia itu sangat cantik, dengan rambut dikelung, sanggul. Sungguh pemandangan yang dramatis menurutku, bagi seorang gadis yang tengah menunggu kekasihnya. Samar-samar aku dengar Bude bersenandung. Entah kenapa aku menjadi penasaran pada Bude Lastri. Apa benar dia adalah perempuan bau lawean? Aku akan mencari tahu dengan caraku sendiri. Jeda istirahat ujian catur wulan, aku mencari Pak Ponimin. Beliau adalah seorang guru bahasa Jawa yang kadang merangkap sebagai pustakawan. Beliau biasanya menghabiskan waktu istirahat di perpustakaan. "Selamat pagi Pak," sapaku sambil duduk di depannya. "Ada apa ini? Tumben, ujian malah ke perpus." "Iya Pak, ada hal yang ingin saya tanyakan." "Tanya apa?"
Begini Pak, saya ingin mengajukan cerpen misteri di tabloid bahasa Jawa. Tetapi saya belum punya cukup informasi untuk menulis. Aku mengarang cerita untuk mencari keterangan. Memangnya mau menulis tentang apa? Perempuan Paulaweyan Pak. Bagaimana seorang wanita bisa menjadi perempuan Paulaweyan? Pak Ponimin menatapku sejenak. Perempuan Paulaweyan itu semacam kutukan yang membuat seorang wanita tidak bisa berhubungan badan dengan lawan jenis. Biasanya ada perjanjian leluhur atau orang yang bersangkutan dengan lelembut. Jika kutukan, untuk apa membuat perjanjian? Kekayaan dan kejayaan. Biasanya itu adalah kutukan turun-temurun. Jawab beliau, itulah yang membuat perempuan Paulaweyan dianggap pembawa sial. Aku semakin penasaran. Sebenarnya yang pembawa sial itu adalah yang membuat perjanjian laknat. Anak cucunya cuma korban. Jawab beliau sambil membenarkan posisi duduknya. Apakah ada tanda khusus dari perempuan Paulaweyan, Pak? Biasanya perempuan Paulaweyan punya tanda lahir di bahu kiri atau kemaluannya. Ada lubang di punggung seperti lesung pipi atau punggung yang melengkung seperti busur panah. Terima kasih Pak. Bel masuk ujian berikutnya berbunyi. Aku segera mohon diri ke ruang ujian. Aku masih penasaran dengan informasi yang ku dapat. Kalau dipikir-pikir, untuk apa keluarga Ndoro Broto melakukan perjanjian dengan lelembut? Ndoro Broto adalah pendiri desa. Saat itu dengan jabatan Demang, pastilah mereka tidak kekurangan harta. Tapi jika bukan perempuan Paulaweyan, bagaimana mungkin Budi Lastri tetap perawan meskipun menikah berkali-kali? Anehnya lagi, semua suaminya meninggal di malam pertama. Beberapa artikel menyatakan bahwa perempuan Paulaweyan dianggap pembawa sial. Aku rasa informasi dari Pak Ponimin tidak cukup. Aku akan mencari artikel lebih lanjut di Pasar Loak. Aku yakin informasi tentang itu tak hanya sebatas ini. Karena keluarga Ndoro Broto tidak punya alasan bersekutu dengan makhluk gaib dengan mengorbankan keturunannya. Malam ini aku tidur lebih awal karena hari Jumat hanya ada satu mata pelajaran. Aku terbangun tengah malam karena ingin ke kamar mandi. Saat keluar kamar, aku mendengar pintu depan berderit. Rasa penasaranku kembali berkobar. Aku mengurungkan niat ke kamar kecil. Aku mengendap-endap mencari tahu siapa yang membuka pintu. Khawatir kalau itu maling. Budi Lastri terlihat keluar rumah dengan jarik ala basahan, memakai jarik sebatas dada tanpa menggunakan pakaian yang lain. Dia berjalan menembus gelapnya malam sambil bertelanjang kaki dengan membawa sapu lidi. Aku mengikuti Budi Lastri sambil menjaga jarak. Sebenarnya aku diliputi takut dan ragu saat menyadari aku melangkah terlalu jauh dari rumah. Tapi sudah kepalang basah, maka kulanjutkan langkahku membuntuti Budi Lastri. Entah kenapa malam ini begitu dingin dan kelam. Jalan seolah tak berujung. Entah seberapa jauh kaki ini akan melangkah. Budi Lastri bersenandung sambil sesekali mengayunkan sapu pada jalan yang dia lewati. Sampai batas desa, aku melihat para peronda bersiap pulang. Mereka seolah tidak melihat Budi Lastri. Namun saat mereka melihatku, mereka menghentikan langkahku. Pulang saja Nduk, tidak usah mencari tahu lebih jauh, ucap Pak Badrun. Sebenarnya aku enggan untuk mendengarkan mereka. Aku masih penasaran dan ada rasa khawatir terselip jika Budi Lastri keluar sendirian. Tapi Budi Lastri, aku belum sempat menyelesaikan kata-kataku. Salah satu dari mereka sudah memotong. Mbak Yu memang selalu nyapu keliling desa tiap malam Jumat, ucap salah seorang dari mereka sambil membenarkan sarung menutupi kepalanya untuk mengurangi dinginnya malam. Tapi untuk apa? Tanyaku masih tak mau beranjak. Pak Badrun menjawab sambil cengengesan. Namanya juga orang gendeng. Aku masih bersikukuh, tidak mau beranjak. Tapi saya khawatir kalau Budi sendirian. Takut kalau ada yang berniat tidak baik. Mereka tertawa bersamaan.
Walah Nduk, siapa juga yang mau berbuat tidak baik sama Mbak Yu? Menyapa saja bisa kena sawan kok. Salah seorang menjawab sambil terkekeh. Sudahlah, ayo kita antar pulang. Pak Badrun dan 3 peronda yang lain mengantarkanku pulang. Sesamanya di rumah, ternyata Mbak Sari yang sudah bertengger di depan pintu. Aku gugup tak karuan. Tak tahu harus memberi alasan apa pada Mbak Sari. Aku bahkan tak berani menatapnya. Para peronda langsung pulang setelah mengantarku. Mbak Sari segera masuk rumah dan memberi isyarat agar aku duduk. Dia menyodorkan secangkir teh hangat yang baru dituang dari teko. Maaf Mbak, saya tadi... Ucapku terbata-bata sambil menundukkan kepala. Tidak apa-apa, saut Mbak Sari tenang. Budi Lastri, untuk apa keluar malam-malam begini Mbak? Aku memberanikan diri bertanya sembari menyeruput teh hangat. Mbak Sari menatapku tenang. Nanti kamu tanya sendiri saja. Mbak Sari tak juga beranjak dari tempat duduknya. Mau tidak mau, aku harus tetap menunggu. Padahal aku sudah sangat mengantuk. Bak maling tertangkap, aku harus siap di sidang. Kami menunggu Budi Lastri sampai kembali. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Budi Lastri sudah pulang. Budi Lastri tampak terkejut melihatku, namun dia segera bersikap tenang. Dia menuju tengah-tengah pendopo, menyiapkan baskom kuningan berukuran besar, kemudian diisi air dan kembang setaman. Dia juga menyeduh secangkir kopi hitam dan membakar kemenyan. Setelah beberapa lama, Budi Lastri kembali ke ruang tamu dan duduk bersama kami. Dia memakai kebaya yang disiapkan di atas meja. Aku hanya tertunduk dengan perasaan bersalah. Kamu mengikuti Budi? Tanyanya tenang. Mbak Sari menuang teh untuk Budi Lastri. Dia mengambil kemudian mencecapnya perlahan. Aku merasa tidak enak sudah membututi Budi Lastri. Maaf Budi, aku masih belum berani mengangkat wajahku. Kamu pasti ingin tahu apa yang Budi lakukan, bukan? Budi Lastri menarik nafas dalam. Jumat adalah hari suci, hari di mana doa kita akan mereka yang telah berpulang langsung terhubung. Hari di mana para arwah leluhur kembali ke rumah. Karena itu Budi menyiapkan dan membersihkan jalan untuk mereka lewati. Maaf, saya terlalu banyak ingin tahu. Aku masih saja tertunduk. Tidak apa-apa, Budi maklum. Anak muda punya rasa ingin tahu yang besar. Ucapnya sembari tersenyum. Sekarang kalian tidur, nanti kalian ada ujian. Aku dan Mbak Sari segera beranjak ke kamar masing-masing. Saat menuju kamar, aku melewati nampan berisi baskom kuningan yang diisi air dan kembang setaman, kopi hitam dan kemenyan. Aroma kembang setaman yang didominasi mawar menyeruak, memberikan ketenangan yang berbalut suasana magis. Aku tak bisa memejamkan mata. Aroma kembang setaman berbaur dengan kemenyan samar-samar masih tercium dari kamarku. Kamarku yang biasanya gerah berubah menjadi dingin, padahal aku tak membuka jendela kamarku. Samar-samar aku mendengar Budi Lastri seolah berbicara dengan seseorang. Sebenarnya aku penasaran dengan siapa Budi Lastri berbincang. Aku yakin itu bukan Mbak Sari, karena Budi Lastri hampir tidak pernah bersenda gurau dengan Mbak Sari. Tapi kali ini dia bisa tertawa lepas. Namun aku membunuh rasa ingin tahuku. Cukup sudah rasa penasaranku menempatkanku pada situasi yang tidak menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan hal-hal yang agak berbeda dari keluarga Ndoro Broto. Aku mulai terbiasa dengan aktivitas Budi Lastri, menyapu berkeliling desa tiap malam Jumat. Aku juga terbiasa dengan kebiasaan Budi Lastri, nongkrong cantik di bibir sumur setiap bulan purnama. Tak ada lagi rasa penasaran. Liburan sekolah kuhabiskan untuk mencari informasi mengenai sesajen dan perempuan Baulaweyan. Ternyata aku tak bisa serta-merta mengabaikan rasa ingin tahuku. Aku sering ke pasar loak, tapi aku tak mendapatkan artikel terkait pencarianku. Aku tak menyerah untuk menyusuri lapak yang berjejer.
Mas, ada buku tentang kejawen. Buku apa, Mbak? Buku tentang sesaji sama mitos Jawa. Waduh, nggak ada di sini buku kayak gitu, Mbak. Yang ada buku tentang babat, sejarah, pewayangan. Kalau cari buku kejawen di mana ya, Mas? Coba cari di perpustakaan keraton. Berhubung hari sudah sore, aku dan Adit memutuskan untuk pulang. Hari berikutnya kami akan berkunjung ke perpustakaan keraton. Kami kembali menginjakan kaki di kota Solo pagi harinya. Kami segera menuju perpustakaan keraton. Suasana keraton terasa sakral, kental dengan budaya Jawa. Kami segera masuk perpustakaan setelah mengisi buku tamu. Cari buku apa, Nduk? Ucap seorang tiba-tiba mengagetkanku. Aku segera berbalik ke arah si empunya suara. Tampak seorang pria yang sudah berumur. Saya ingin mencari informasi tentang budaya kejawen, Pak. Kalau boleh tahu, yang seperti apa? Tentang sesaji dan perempuan bau lawean. Bapak itu menatapku dengan seksama. Aku merasa aneh mengartikan tatapan itu. Apa mungkin dia mengira aku ini mau muja? Saya nak, Pak. Saya ingin menuliskan artikel tentang kejawen. Maaf, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Aku mencoba mencairkan suasana. Saya Jatmiko. Saya penjaga perpustakaan. Kalau ingin belajar tentang artikel kejawen, sebaiknya temannya tidak usah diajak. Ucap Pak Jatmiko memandang lurus ke arah samping kiriku. Adit yang berada di sebelah kananku terbengong. Begitu juga denganku. Masa cuma cari artikel harus datang sendirian? Kalau begitu biar saya keluar. Pamit Adit merasa sungkan. Bukan kamu, tapi satunya. Ucap Pak Jatmiko tegas sambil menatap tajam sebelah kiriku. Aku dan Adit berpandangan penuh tanda tanya. Jelas-jelas hanya ada aku dan Adit. Tak berapa lama Pak Jatmiko menghembuskan nafas kasar. Datanglah 3 hari lagi. Bapak akan mencarikan buku yang kalian maksud. Terima kasih, Pak. Aku dan Adit segera beranjak meninggalkan perpustakaan. Belum juga kami kembali keluar, Pak Jatmiko menghentikan langkah kami. Duk, carilah pelindung sejati. Kamu tak akan mampu berjalan sendirian. Pak Jatmiko mengingatkanku. Aku hanya mengangguk, meski sebenarnya aku tak paham apa maksudnya. 3 hari berlalu, aku kembali ke perpustakaan keraton untuk menemui Pak Jatmiko. Adit selalu mengantarku karena jarak Klaten Solo cukup jauh. Kami harus berganti bus sampai 3 kali. Belum lagi ada copet yang mengintai. Aku mencari-cari Pak Jatmiko, tapi beliau tak kunjung terlihat. Maaf, Pak Jatmiko ada di mana ya, Pak? Karena sudah siang belum datang. Mbak sudah ada janji bertemu beliau. Iya, Pak. Pak Jatmiko ngendiko kalau saya diminta datang hari ini. Pak Jatmiko meninggal 3 hari yang lalu, Mbak. Aku sangat terkejut. Memangnya Pak Jatmiko sakit apa, Pak? Tidak tahu, Mbak. Kematian Pak Jatmiko menjadi misteri. 3 hari yang lalu saat akan diadakan latihan nabuh gamelan, beliau ditemukan meninggal dengan tubuh membiru, mata melotot dan tulang-tulang remuk, seolah-olah dililit ular besar. Tapi tidak mungkin ada ular sebesar itu di lingkungan keraton. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwah Pak Jatmiko ditempatkan di tempat yang terbaik, ucapku lirih. Penjaga perpustakaan tampak mengingat sesuatu. Mbak yang datang siang sebelum Pak Jatmiko meninggal ya? Aku hanya mengangguk, masih tak percaya dengan apa yang ku dengar. Sorenya Pak Jatmiko menitipkan perekaman ini. Misal sewaktu-waktu Mbak datang kemari. Perekaman itu seperti buku tulis, tapi terbuat dari kulit hewan. Aku mengambil perekaman dari tangan penjaga perpustakaan. Terima kasih, ucapku kemudian mohon diri. Tak terasa sudah 1 tahun aku menimba ilmu di SMA favoritku. Mbak Sari sudah menyelesaikan pendidikannya di SMA. Kini dia melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Solo. Sekarang hanya aku dan Bude Lastri yang tinggal di rumah karena Mbak Sari kos di dekat kampus. Nak, katanya ada siswa baru loh,
Ucap Yuni yang saat ini menjadi teman sebangkuku. Di kelas kita. Belum sempat Yuni memberikan jawaban, Pak Burhan, guru mata pelajaran matematika, masuk ke ruang kelas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Hari ini sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan memberitahukan bahwa akan ada siswa baru di sekolahan kita. Silakan. Pak Burhan meminta siswa baru tersebut masuk. Ayo perkenalkan diri pada teman-temanmu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aditya Rajendra Wardana. Teman-teman bisa memanggil saya Adit. Semoga kita bisa berteman dengan baik. Ucapnya diakhiri dengan senyuman ramah. Silakan duduk di kursi yang kosong agar kita dapat segera memulai pelajaran. Adit berjalan menuju kursi yang berada tepat di belakangku. Jantungku berdebar saat mata kami beradu pandang. Wajahku memanas. Aku menunduk menyembunyikan senyum. Dia meninggalkan secari kertas saat melewati bangkuku. Perlahan kubuka kertas pemberian Adit. Aku akan selalu menjadi malaikat pelindungmu. Aku tersenyum sendiri saat membacanya. Ku beranikan diri menoleh ke bangku belakang. Sebuah senyuman manis tersungging di bibir Adit. Malam ini terasa sangat suram. Sejak Mbak Sari kos di Solo, suasana mistis di rumah ini semakin kental. Aku merasa udara di kamar sangat gerah, maka aku membuka jendela kamar. Kulanjutkan lagi belajar untuk ulangan harian pelajaran kimia besok. Angin berembus perlahan, samar-samar tercium wangi kembang mawar. Kupejamkan mata dan kuhirup aromanya dalam-dalam. Tiba-tiba saja aku berada di tanah lapang. Sejauh mata memandang hanya ada kegelapan. Syukurlah masih ada cahaya dari sinar bulan. Aku berjalan tak tentu arah. Aku bingung berada di mana. Langkahku terhenti saat di hadapanku ada patung Budi Lastri. Patung itu berkilau tertimpa sinar bulan. Entah mengapa tanpa sadar aku mengambilnya. Patung itu ternyata sangat ringan, tidak seperti dugaanku. Tiba-tiba ada seseorang yang memelukku dari belakang. Pelukannya sangat erat hingga aku sulit bernafas. Aku meronta-ronta dan berusaha berteriak, tapi seakan suaraku tercekat di kerongkongan. Aku bersusah payah melepaskan diri. Saat pelukannya mengendor, aku menoleh ke belakang. Ternyata ada seekor ular besar yang melilitku. Sekarang lilitannya makin erat. Aku semakin jijik saat hewan melata itu menggosok-gosokkan kepalanya di pipiku. Aku menangis dan berusaha berteriak. Ular! Ular! Tolong! Seseorang menggoyang-goyang tubuhku. Samar-samar ku dengar suara. Bangun, Dok, sadar. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Syukurlah ini hanya mimpi. Ada apa, Dok? Tanya Budi Lastri sambil menyodorkan segelas air putih. Aku langsung meneguk isi gelas itu hingga tandas. Tadi mimpi dililit ular, Budi. Budi Lastri tersenyum sambil mengusap rambutku. Mimpi hanya bunga tidur, jangan terlalu dipikirkan. Sekarang lebih baik kamu tidur lagi. Aku hanya mengangguk. Aku merasa ada yang aneh. Mimpiku terasa sangat nyata. Hari-hari pun berlalu. Aku sudah melupakan mimpi aneh yang ku alami. Aku terbangun tengah malam untuk ke kamar kecil. Sebenarnya terbesit rasa takut, tapi aku berusaha untuk tidak peduli. Aku melihat pintu belakang terbuka. Segera aku percepat aktivitasku. Saat hendak kembali ke kamar, aku mendengar suara Budi Lastri. Biasanya beliau bersenandung atau berpuisi, tapi kali ini tidak. Beliau mengumpat dan marah-marah. Teganya kamu menyentuhnya, Kang. Apa kau tidak menghargaiku? Bertahun-tahun kita menunggu, ternyata kamu telah mengkhianatiku. Aku berjalan perlahan menuju kamar. Aku heran, bagaimana bisa Budi Lastri yang lemah lembut bisa marah-marah seperti itu. Lantas kira-kira siapa yang bisa membuat Budi Lastri semarah itu? Semenjak kejadian itu, Budi Lastri menjadi semakin aneh. Beliau membasuh semua cermin dengan minyak tanah.
Cermin di lemari kamarku pun tak ketinggalan. Yang lebih aneh lagi, banyak barang yang raib dari rumah, seperti sendok, piring, gelas, dan beberapa barang lain. Setiap malam Budi Lastri berdiri di depan sumur sambil memaki. Sebenarnya aku sudah merasa tidak nyaman tinggal di sini, tapi aku tak tega jika meninggalkan Budi Lastri sendirian. Mungkin beliau hanya kesepian karena Mbak Sari sudah jarang pulang. Hari ini aku pulang lebih awal karena ada rapat guru. Aku segera pulang untuk mencuci karena aku akan pergi keluar bersama teman-teman setelahnya. Tapi niatku berubah saat aku melihat Budi Lastri terseok-seok, berjalan membawa keranjang besar. Aku mengikuti beliau yang tampak kewalahan membawa barang. Beliau berhenti di depan sumur, kemudian memasukkan satu persatu isi keranjang ke dalam sumur sambil tertawa riang. Ada ceret, baju bekas, gelas, kayu, sampah, dan masih banyak lagi. Aku kembali ke kamarku. Mungkin benar apa yang dikata orang-orang, bahwa Budi Lastri mengalami gangguan jiwa. Aku bingung harus bagaimana. Mungkin lebih baik aku membicarakannya dengan Mbak Sari saat dia pulang. Sekarang lebih baik aku jalan-jalan bersama teman-teman. Hari ini adalah hari yang kutunggu, Jumat di minggu terakhir. Saatnya Mbak Sari pulang, tetapi aku sama sekali tidak bisa menemui Mbak Sari karena Budi Lastri meminta ditemani. Aku belum bisa mengatakan hal-hal ganjil yang dilakukan Budi Lastri karena Mbak Sari keburu kembali ke Solo. Budi Lastri kembali melakukan kebiasaan anehnya berhari-hari, hingga barang di rumah ini hampir habis. Entah sampai kapan kegilaan ini akan berakhir. Akhirnya doaku terjawab juga. Hari ini Budi Lastri tidak membuang barang ke sumur lagi. Beliau lebih banyak di kamar. Saat aku sudah bersiap tidur, terdengar ketukan dari luar kamar. "Duk, bisa minta tolong kerokin Budi?" "Bisa Budi," jawabku sambil mengekor Budi Lastri menuju kamarnya. Pelan-pelan aku menekan dan menarik koin 100 rupiah pada punggung Budi Lastri. Aku penasaran mengamati punggung putih Budi Lastri. Tak ada tanda lahir maupun bentuk busur. Itu artinya Budi Lastri bukan perempuan bau lawean seperti yang mereka tuduhkan. Tapi, tunggu, punggung ini seakan ada yang aneh. Samar-samar di dekat bahu tampak terlihat seperti sisik. Aku mengoleskan minyak dan menekan pada bagian itu, berharap bisa menghapusnya. Saat kulihat ujung-ujung jariku, tak ada bekas pewarna. Itu artinya bukan tato. Budi Lastri tiba-tiba mengubah posisinya dari duduk menjadi tengkurap. Beliau cegukan beberapa kali. Mungkin anginnya keluar lewat cegukan. Aku melanjutkan kerokan pada punggung yang belum selesai. Tiba-tiba saja suara cegukan Budi Lastri sudah hilang. Segera aku selesaikan tugasku. "Budi," panggilku pelan. Tak ada sautan sama sekali. Aku memanggil dan menggoyang-goyangkan badannya berkali-kali, tapi beliau tetap tak bergeming. Aku mulai panik. Aku berlari keluar untuk meminta bantuan Mbah Tari. Mbak Waringin dan Mbah Tari mengikutiku menuju kamar Budi Lastri. Saat Mbah Tari memeriksa denyut nadi melalui pergelangan tangan Budi Lastri, beliau hanya menggeleng. Aku masih belum paham maksudnya. "Aku panggil bidan dulu," ucap Mbah Waringin sambil buru-buru pergi. Aku semakin bingung dibuatnya. Budi Lastri kan cuma masuk angin. Kenapa dipanggilkan bidan? Atau jangan-jangan Budi Lastri hamil? Lalu lelaki itu tidak bertanggung jawab. Pantas saja Budi Lastri melampiaskan kemarahannya dengan membuang barang di sumur. Akhirnya misteri ini terpecahkan. Selang beberapa lama, Mbah Waringin datang bersama seorang bidan. Bidan tersebut menempelkan stetoskop di dada Budi. Bidan tersebut menggeleng. Mbah Waringin keluar lagi, kemudian banyak tetangga yang datang. Mereka mulai membersihkan rumah. Aku mulai sadar bahwa Budi Lastri telah berpulang. Tubuhku membeku. Aku tak percaya bahwa tadi adalah saat terakhir aku berbicara dengan Budi Lastri.
Orang-orang memaklumi keadaanku. Mereka memintaku untuk duduk menenangkan diri sambil ditemani Mbah Tari. Ketika mendapat kabar kepergian Budi Lastri, banyak kerabat yang datang. Mereka begitu baik, mereka menganggapku bagai keluarga. Setelah Budi Lastri dikebumikan, malam harinya diadakan tahlilan. Setelah acara selesai, pakaian dan beberapa barang dari almarhum dibagikan kepada kerabat dan tetangga dekat. Aku pun dipersilahkan mengambil barang yang aku sukai. Aku mencari kebaya kuning keemasan milik Budi Lastri. Tapi sayang sekali, aku tak juga menemukannya. Akhirnya aku mengambil kebaya cantik berwarna merah dan selembar jarik bermotif sido asih. 5 hari kemudian, Mbak Sari mengundang muda-mudi di sekitar rumah. Mereka juga mendapatkan kenang-kenangan dari Budi Lastri. Sayangnya aku tidak kebagian karena aku sedang berbelanja ke pasar untuk persiapan acara 7 hari peringatan kematian Budi Lastri. "Kamu tadi kemana sih, Nak?" tanya Yuni sambil mengupas bawang. "Rugi kamu gak dapat peninggalan dari Budi Lastri. Aku tadi belanja ke pasar buat acara nanti malam. Aku dapat cincin bagus loh, Nak. Mudah-mudi yang lain juga dapat." Yuni begitu antusias bercerita. "Yang kasih siapa?" "Mbak Sari yang kasih aku. Marni, Yati, Wisnu, Bayu sama Joko." Jawabnya panjang. "Buatku dititipkan kamu enggak?" tanyaku antusias. Yuni tersenyum. "Enggak, cincin yang dicepuk cuma ada 3 pasang. Kamu enggak kebagian. Kamu sih pagi-pagi sudah ngacir entah kemana." Aku mendengus sebal. "Lihat dong." Aku penasaran dengan cincin peninggalan Budi Lastri. Aku yakin cincin itu pasti sangat cantik. Sayangnya aku ketinggalan pesta. Yuni mengeluarkan cincin dari saku bajunya. "Belum rezekimu, Nak, padahal itu emas asli loh, Nak." Setelah tahlilan 7 harian, beberapa kerabat mulai kembali ke kota masing-masing malam ini juga. Aku bingung, bagaimana dengan nasibku? Kalau aku tetap tinggal di sini, berarti aku harus siap tinggal sendiri. Tapi kalau harus keluar dari rumah ini, aku pasti akan repot kalau harus menempuh perjalanan rumah, sekolah setiap hari. Harusnya aku membahas untuk mencari kos baru saat bapak dan ibu melayat. "Mbak Sari, apa besok akan balik ke Solo juga?" tanyaku ragu. "Enggak, aku ngelaju, Dek." Mbak Sari masih berdiri di depan pintu membelakangiku. "Kalau Mbak Sari tetap di sini, apa boleh? Aku tetap kos di sini." "Iya, tapi aku akan berangkat pagi dan pulang sore. Kamu masak sendiri, bumbu dan beras ada di tempat biasa." Jawab Mbak Sri dengan datar. "Baik, Mbak." Aku tersenyum lega. Akhirnya aku tak perlu repot cari kos baru atau ngelaju. "Aku ke kamar dulu ya, Mbak." Mbak Sari hanya mengangguk dan masih membelakangiku. Aku segera beranjak menuju kamar. Saat berada di depan pintu, aku terperanjat karena merasakan tepukan di pundak kananku. "Ayo makan dulu," ucap Mbak Sari. Aku mengekor Mbak Sari menuju ruang makan. Kami duduk bersama untuk menyantap makan malam. "Kamu dicariin dari tadi ternyata malah ada di sini." "Tadi mandi, Mbak, gerah banget soalnya. Lagian bukannya Mbak Sari tadi di sini." "Aku tadi nyariin kamu di rumah Mbah Waringin." Aku terdiam sejenak. Aku jadi bingung sama Mbak Sari. Masa baru ditinggal sebentar sudah lupa? Mungkin Mbak Sari sedang banyak pikiran. "Nak, besok Mbak berangkat pagi loh." "Beres, Mbak," ucapku sambil mengacungkan jempol. Sejak kepergian Budi Lastri, hari-hari yang kulalui terasa sepi dan ganjil. Setiap malam tercium aroma kembang setaman yang berpadu dengan kemenyan. Persis seperti aroma yang diciptakan Budi Lastri setiap malam Jumat. Aku berusaha berprasangka baik. Mungkin Mbak Sari menyiapkan sesaji untuk berjaga-jaga jika arwah Budi Lastri datang. Lagi pula setiap pagi, pendopo sudah bersih dari nampan yang berisi baskom kembang setaman dan kemenyan. Komunikasiku dengan Mbak Sari nyaris tidak pernah. Mbak Sari selalu berangkat pagi buta dan pulang setelah surup. Sesampai di rumah, Mbak Sari lebih banyak menghabiskan waktu di kamar.
Aku tak ingin mengganggu Mbak Sari, mungkin dia masih berkabung. Sepulang sekolah aku merebahkan diri di kamar. Setelah itu aku membersihkan rumah. Sepeninggal Bude Lastri, aku yang mengambil alih tugasnya. Hingga malam tiba Mbak Sari tidak kunjung pulang. Akhirnya aku putuskan untuk makan terlebih dahulu tanpa menunggunya. Kemudian aku mengunci pintu dan masuk kamar untuk belajar. Mbak Sari membawa kunci cadangan. Jadi tak masalah jika aku ketiduran karena pintu sudah terkunci. Aku terbangun tengah malam karena mendengar suara ketukan pintu. Aku membuka pintu sambil mengucek kedua mataku. Ada apa, Mbak? Ayo siap-siap, ada wayangan. Mbak Sari tampak sumringah, berseri-seri, tak seperti biasanya. Dia memakai setelan kebaya dan jarik. Aku merasa ada yang aneh. Kenapa aku tidak tahu kalau akan ada pementasan di desa? Apalagi wayangan. Adalah acara yang besar. Tapi sudahlah, mungkin aku saja yang ketinggalan berita. Aku mengekor langkah Mbak Sari. Kami berjalan menuju dapur. Ada banyak orang di dapur yang sedang sibuk memasak dan menata aneka hidangan. Samar-samar aku mendengar alunan gamelan. Mbak Sari memberi isyarat agar kami segera bergegas. Kami berjalan menuju kebun belakang. Ternyata di kebun belakang ramai orang sedang mengobrol lesehan. Asap rokok lintingan tembakau mengepul dari mulut bapak-bapak sambil mereka mengobrol dan menikmati hidangan. Mbak Sari menggendengku menuju panggung yang bersebelahan dengan panggung yang digunakan untuk pementasan wayang. Aku melihat Bude Lastri sedang bersama seorang pria di pelaminan. Mereka memakai busana pengantin basahan. Keduanya sangat serasi. Bude Lastri sangat cantik dan anggun, dan pria itu sangat tampan. Saat aku hendak menuju ke arah Bude Lastri, aku merasa beberapa orang menarikku dengan sangat kasar. Aku meronta, tetapi mereka menarik lebih kencang dan menyakitkan. Aku kehabisan tenaga saat mereka berhasil menarikku. Tubuhku lemas dan semuanya menjadi gelap. Indera penciumanku merasakan bau yang tajam dan menyengat. Perlahan aku membuka mata, kupendarkan pandangan di sekitar. Aku bingung di mana aku berada. Aku seperti di ruang tamu. Aku melihat ada Pak Badrun dan istrinya, dan juga anaknya. Ini anak ngelamun, kok jadi hobi sih? Liatin tuh biasa aja, nggak pedes apa liatin orang nggak pakai kedip. Laki-laki itu ternyata masih sama, menyebalkan. Wajahku memanas, mungkin sekarang semerah tomat karena menahan malu. Kamu itu Yombo, sing sopan sama perempuan. Bu Badrun menatap tajam laki-laki itu. Maafkan anak ibu Yondo. Bu Badrun duduk di sampingku sambil memberikan segelas air putih. Saya kenapa bisa berada di sini, Pak? Hening mereka saling berpandangan. Tadi kami kebetulan lewat saat pulang ronda, lalu kami mendengar anak bapak teriak-teriak dari arah sumur belakang rumahmu. Ternyata dia lagi megangin kamu yang mau nyemplung, terjun ke sumur. Pak Badrun menatapku dalam-dalam. Aku tuh heran, ngapain kamu tengah malam ke kebun belakang sendirian? Mana pakai kebaya kayak mau kondangan lagi? Ditegur juga diam, lama-lama malah naik ke tepi sumur. Badrun Junior menceritakan runtut. Aku hanya bisa memijat kepalaku. Aku benar-benar pusing dengan begitu banyak kejadian aneh yang aku alami. Kamu ada masalah opo, Tondo? Kenapa sampai berpikir pendek seperti itu? Pak Badrun menatapku lekat. Aku bengong sesaat. Apa-apaan mereka ini? Bisa-bisanya mereka pikir aku mau bunuh diri. Tadi Mbak Sari mengajak saya ke pernikahan Bude Lastri. Saya tidak bohong, Pak. Aku yakin mereka tidak akan mempercayaiku, atau bahkan aku dianggap kehilangan kewarasan. Mereka saling melempar pandangan. Pak Badrun kemudian keluar entah kemana. Tak berapa lama beliau kembali bersama Mbah Waringin. Kamu ndak apa-apa, Tondo? Nggak apa-apa, Mbah. Mbak Sari kemana? Kok cuma saya yang di sini? Mereka kembali bertatapan. Mereka tampak bingung dengan pertanyaanku. Sejak kepergian Mbak Yu, kesehatan Duk Sari menurun. Dia tinggal di rumah Mbak Yu Darsi di Solo. Mbah Waringin menjelaskan dengan sangat hati-hati.
Ingatanku kembali saat Mbak Sari menemaniku setelah peringatan 7 hari Budi Lastri. Kalau Mbak Sari ada di rumah Bude Darsi, lantas siapa yang selama ini menemaniku? Udara di sekelilingku mendadak menjadi dingin. Tubuhku menggigil dan semua berubah menjadi gelap. Hanya terdengar suara-suara memanggil namaku yang perlahan menghilang. Aku kembali membuka mata saat cahaya sang surya menembus kaca jendela. Aku masih berusaha mengumpulkan kesadaran. Kulihat bayangan Adit dengan seragam sekolah melintas di depanku. Tapi anehnya dia mengabaikanku dan berlalu begitu saja. Ini hanya aku dan Badrun Junior yang tidur dengan posisi duduk membelakangiku. Aku menggoyangkan tubuhnya perlahan. Kamu gak sekolah? Aku izin gak berangkat PKL. Jawabnya tanpa menoleh. Kalau diajak ngomong Mbok Yo, lihat lawan bicara napa? Gak sopan banget. Aku menggerutu. Ogah, kamu kalau lihat aku gak pakai kedip sih. Dia ternyata masih sama, menyebalkan. Norak tahu, tambahnya. Aku mendengus kesal. Aku kembali teringat kejadian beberapa hari ini. Mbak Sari selalu membelakangiku. Saat makan bersama, dia selalu menundukkan wajah. Kami tak pernah bertatap. Aku terlalu larut dalam lamunan, sampai-sampai aku tak menyadari kapan Badrun Junior pergi. Tiba-tiba saja dia sudah datang membawa sepiring nasi, lengkap dengan lauk dan segelas air putih. Bengong lagi, pantesan kesambet. Ucap cowok tengil itu sambil menyodorkan piring dan meletakkan gelas di meja yang berada tepat di sampingku. Aku mulai menyuapkan nasi sendok demi sendok. Kok temanku bisa ada di sini? Adit, dia kos di sini. Dia membuka setoples emping dan memakannya dengan lahap. Aku telah menyelesaikan sarapan. Aku beranjak berniat membantu membereskan dapur. Badrun Junior dengan cepat mengambil piring dan gelas dari tanganku. Sudah, biar aku saja. Aku hanya mematung. Ada desir-desir aneh yang kurasakan dalam jantungku. Kalau kamu ke dapur, ntar nyelinap lewat pintu belakang, terus nyemplung sumur lagi, kan aku juga yang repot. Hampir saja aku melayang. Aku bukan hanya merasa dihempas, melainkan dibanting. Harga diriku bagai terkoyak oleh kata-katanya. Dasar Badrun Junior, gerutuku. Tak kusangka dia menghentikan langkah dan berbalik mendekatiku. Dia menatapku dengan tatapan yang sama sekali tak bisa kuartikan. Namaku Damar, Damar Dala Danayaksa. Panggilnya simpel aja, gak perlu embel-embel nama bapakku, itu gak keren. Dia melenggang meninggalkanku dengan gaya sok kecakepan. Tapi ya memang cakep sih. Kupikir dia bakal marah. Pantas saja cewek-cewek termehek-mehek, termasuk Yuni. Dia tidak cuma ganteng, tapi gayanya yang cuek membuatnya terlihat keren. Sore harinya Bapak datang ke rumah Pak Badrun. Tidak hanya Bapak yang datang, tapi ada Mbah Waringin dan Pak Sidik yang merupakan kerabat keluarga Ndoro Broto. Sebaiknya Nduk Erna tidak berada di sini untuk sementara waktu, Pak. Ucap Mbah Waringin sambil menghisap rokok. Bapak terlihat heran. Sebenarnya ada apa ini, Pak? Apa anak saya melakukan kesalahan? Bapak bertanya hati-hati. Pak Sidik menceritakan kejadian-kejadian yang aku alami sepeninggal Budi Lastri. Dari Mbak Sari jadi-jadian hingga insiden aku hampir terjun ke sumur. Demi keselamatan Nduk Erna, lebih baik dia dipindahkan ke tempat yang jauh, sejauh yang Bapak bisa. Ucap Mbah Waringin. Maksudnya bagaimana, Mbah? Kalau bisa Nduk Erna harus pergi meninggalkan pulau, harus melintasi laut. Jelas Mbah Waringin. Aku dan Bapak saling bertatap. Sangat berat bagi kami sekeluarga untuk berpisah jauh. Tapi kami tidak punya pilihan. Jika tetap berada di sini, aku yakin mereka akan mengajakku kembali. Dengan berat hati kami harus menerima. Aku dipindahkan keluar pulau. Kami sepakat aku akan dititipkan di rumah Simbah, orang tua ibu yang berada di Lampung. Hari ini hari terakhir aku bersekolah di SMA impianku. Kemarin aku sudah berpamitan dengan tetangga kos. Kini aku berpamitan dengan teman-teman sekolah. Sepulang sekolah aku menuju kantin.
Kantin buka hingga sore karena banyak kegiatan ekstrakurikuler. Seseorang meletakkan segelas es jeruk kemudian duduk di hadapanku. Kami terdiam sesaat. Entah mengapa aku merasa jauh dari Adit yang dulu ku kenal. Maaf, Adit mulai mengangkat suara. Untuk apa? Tanyaku sambil tersenyum. Maaf telah mengabaikanmu. Maaf, aku tidak ada saat kamu butuh. Gak apa-apa, Dit. Lalu bagaimana dengan kita? Aku sudah sejauh ini mengikutimu. Adit meraih kedua tanganku dan menatap penuh harap. Aku gak tahu, Dit. Kamu tahu sendiri kan keadaanku bagaimana. Aku melepas genggaman tangan Adit perlahan. Adit mendengus kasar. Diminumnya teh jeruk hingga tandas. Kemudian dia beranjak meninggalkanku. Aku memanggilnya berkali-kali, namun dia tetap saja berlalu mengabaikanku. Tak ingin berlama-lama melamun, aku beranjak meninggalkan kantin. Aku menyusuri koridor sekolah dengan langkah gontai. Tiba-tiba saja ada yang mendorongku ke lorong antar kelas. Dia memojokkan tubuhku dan berusaha mendekatkan wajahnya. Aku terus meronta dan berhasil mendorongnya hingga tersungkur. Kamu jahat! Teriakku sambil menjauh dari sosok yang kukenal dengan sangat baik. Maaf nak, aku hilaf. Adit bangkit dan berjalan mendekatiku. Jangan mendekat, aku udah gak ngenalin kamu lagi, Dit. Aku berlari meninggalkannya. Aku sangat kecewa. Tak terasa mataku memanas. Kenapa Adit yang dulu ku kenal begitu cepat berubah? Kenapa saat terakhir kami bertemu, dia harus meninggalkan kenangan yang seperti ini? Sore ini kami mengemas barang-barang yang akan kubawa pindah. Aku tak membawa banyak barang di kos, hanya beberapa baju dan buku, sehingga tak butuh waktu lama untuk berkemas. Ada sebuah benda yang ragu untuk kubawa. Benda itu bukan milikku, namun benda ini jelas tak bertuan. Dengan hati-hati aku memasukkan dalam rangselku. Kemudian kami bergegas meninggalkan kediaman Ndoro Broto sebelum matahari terbenam. Keesokan harinya, kami sudah siap untuk berangkat ke Lampung. Bapak dan Ibu khawatir tidak bisa mengatasi gangguan makhluk dari kediaman Ndoro Broto. Kami berangkat sore hari dengan bus dari terminal Klaten. Dari kejauhan sesosok laki-laki mendekat. Tanpa basa-basi, dia mencium tangan kedua orang tuaku bergantian. Aku masih mematung tak percaya. Kok kamu ada di sini, Le? Tanya bapak. Saya baru pulang PKL, Pak, jadi sekalian saja ke sini. Damar tersenyum tulus. Kami mengobrol lama, ternyata dia tak seburuk dugaanku. Seandainya saja aku tidak pindah, mungkin kami bisa berteman baik. Akhirnya bus yang kami tunggu datang. Buat kamu, kata Damar sambil menyerahkan kotak yang dibungkus kertas warna bergambar bunga-bunga. Terima kasih. Untuk pertama kalinya, dia mengukir senyum di wajahku. Selamat tinggal, maksudku sampai jumpa. Lagi-lagi aku tersenyum padanya. Hati-hati, Damar tersenyum sambil melambaikan tangan. Bus bergerak perlahan meninggalkan terminal Klaten dengan sejuta kenangan. Tak terasa bulir bening terjatuh di kedua pipiku. Bagaimana perjalananmu? Capek ya? Rumah Simbah jauh ya, Cak Ayu? Mbah Putri memelukku kemudian menggendengku ke rumah. Aku tersenyum tipis. Memang perjalanan ini cukup melelahkan. Tidak begitu capek kok, Mbah. Ini Parti sama Wuni. Kalau butuh apa-apa kamu minta tolong mereka ya. Rumah Simbah sangat besar dan ada halaman yang luas. Rumah bagian depan dijadikan kios sembako dan gudang kayu. Halaman digunakan untuk parkir kendaraan. Di dalam rumah terdapat taman terbuka yang berukuran kecil. Kamar-kamar mengelilingi taman. Simbah mengajak kami berkeliling, bertemu dengan kerabat yang lain. Rasa lelah terobati dengan jalan-jalan. Sesampainya di rumah, aku membereskan kamar. Sementara yang lainnya ngeteh di gudang kayu. Aku membuka bungkusan yang diberikan Damar. Seandainya tidak ada prahara dari keluarga Ndoro Broto, mungkin sekarang aku dan Damar bisa berteman baik. Dia memberikan setelan mukena putih dengan bordir bunga yang berwarna biru.
Kenapa ada debaran di hatiku? Mungkinkah ini bentuk perhatian? Atau mungkin aku hanya kegeeran? Aku membaca catatan kecil darinya. Suatu hari, kamu mungkin akan merasa benar-benar sendiri. Semua orang mungkin akan meninggalkanmu, tapi dia akan selalu ada, bagaimanapun keadaanmu. Hadiah ini sangat bagus. Aku sangat menyukainya, tapi sayangnya, aku hampir tidak pernah menggunakannya. Aku memakai mukena hanya saat sholat taraweh, sholat idul fitri, dan sholat idul adha. Tak terasa aku tergugu memeluk mukena dari damar. Ada rasa yang tak bisa kupahami. Setelah kami makan malam dan ngobrol melepas rindu, kami kembali ke kamar masing-masing untuk melepas lelah. Aku tidur di kasur bersama ibu, sedang bapak menggelar tikar untuk tidur di bawah. Aku mulai memejamkan mata. Ernama. Samar-samar aku mendengar suara serak yang memanggil namaku. Aku mencoba mengabaikan, namun sama sekali suara itu terdengar semakin jelas. Aku beranjak dari tempat tidur untuk mencari sumber suara. Tiba-tiba lemari pakaianku berguncang hebat. Ragu-ragu aku membukanya. Ada patung Budi Lastri yang dulu diletakkan di dekat bak mandi. Seingatku patung ini kumasukkan dalam rangsel. Bagaimana mungkin bisa berpindah ke dalam lemari? Atau mungkin ibu yang memindahkannya? Pelan-pelan aku mengambil patung tersebut. Saat aku mengamatinya, wajah patung tersebut menyeringai. Sontak aku menjerit dan melemparkan patung itu ke lantai. Bapak dan ibu terbangun. Begitupun anggota keluarga yang lain. Mereka masuk ke kamarku dengan wajah panik. Ada apa, Nduk? Patung itu tersenyum, Mbah. Senyumannya mengerikan. Patung apa? Itu, Bu, patung itu. Mereka semua mencari patung yang kumaksud. Jelas-jelas patung itu berada di dekat ranjang. Tapi mereka masih saja mencari. Seolah-olah mereka tak melihatnya. Patung itu merayap perlahan mendekatiku. Aku berteriak ketakutan. Tenang, Dok. Sadar, Nak. Sadar. Bapak dan ibu memegangiku. Mereka terus-menerus memanggil namaku. Aku terus meronta-ronta. Tapi patung itu telah menjangkauku. Dia memegang kakiku. Perlahan dia merayap ke tubuhku. Sekarang wajahnya tepat di hadapanku. Aku takut melihatnya. Wajahnya mengerikan. Tidak seperti manusia pada umumnya. Aku ingin memejamkan mata, tapi mataku seolah terkunci. Patung itu berbisik di telingaku. Ayo, mulih, Cah Ayu. Tiba-tiba saja hawa dingin menguasaiku. Ada rasa takut yang luar biasa. Aku menjerit sekuatnya. Gelap, sunyi, hampa, dan putus asa. Aku membuka mataku karena silaunya cahaya. Aku terkejut saat mendapati tubuhku diikat dengan tali rafia di sisi kanan dan kiri ranjang. Aku melihat bapak tertidur di kursi dan ibu tertidur di tikar. Bu, ibu, tubuhku sangat lemas. Bahkan untuk bersuara pun rasanya tak ada tenaga. Nak, ibu segera memberiku segelas air putih. Mata ibu tampak sembab. Aku yakin ibu menangis sepanjang malam karena mengkhawatirkanku. Ibu membangunkan bapak, lalu beliau melepaskan tali yang mengikatku. Bapak keluar memanggil Simbah Kakung dan meminta Uni membawakan sarapan. Sambil sarapan kami mengobrol seolah tak terjadi apa-apa. Simbah Kakung menyuruhku untuk mandi setelah menyelesaikan sarapan. Ayo jalan-jalan sama Mbah Kakung, biar kamu gak bosan di sini. Sini Cah Ayu, panggil Mbah Kakung. Aku duduk bersila di balik. Mereka saling bertatap seperti ada hal serius yang tadi dibicarakan. Ini teman Kakung, Bedanda Wisana. Aku mengangguk sebagai tanda penghormatan. Kalau boleh tahu, benda apa saja yang kamu bawa ke sini? Aku terdiam sejenak. Benda apa yang dimaksud Bedanda Wisana? Saya membawa sebuah patung. Beliau menatap tajam sisi kiriku. Lalu, dia hidup. Aku menunduk.
aku merasa dingin dan takut hingga tanpa sadar air mataku meleleh. Tolong saya. Aku mengeluarkan perkamen dari dalam rangselku dan memberikannya. Seorang pustakawan memberikan ini pada saya sebelum beliau meninggal. Simbah Kakung memberikannya pada Pedanda Wisana. Setelah membuka, beliau menggeleng pelan. Sejak kapan kamu menerima ini? Sudah beberapa bulan yang lalu. Semoga belum terlambat. Ini perkamen apa, Eyang? Ini Raja Kalacakra. Ini bisa digunakan untuk menangkal gangguan makhluk halus. Bagaimana cara menggunakannya? Kamu harus berpuasa 3 hari. Puasa terakhir adalah puasa pati. 1 hari 1 malam, yang berarti kamu tidak boleh makan dan tidur. Ada mantra yang harus kamu rapalkan saat berpuasa. Sebanyak 313 kali dan ada mantra pembuka. Setelah berbincang beberapa lama, kami mohon diri untuk kembali ke rumah. Sesuai petunjuk beliau, aku akan melakukan puasa. Malam merayap menyisakan keraguan dan ketegangan. Aku merasakan udara yang sangat dingin di kamarku. Aku melihat jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Bapak dan ibu sudah terlelap dalam buaian mimpi. Detik yang berganti diiringi udara yang semakin dingin. Aku menggigil. Segera aku sambar jarik dan selimut tebal untuk menutup seluruh tubuh. Aku merasa udara dingin ini tidak wajar. Karena aku tak melihat reaksi bapak maupun ibu yang mengalami perubahan suhu menjadi sangat dingin. Tubuhku seakan membeku. Sayup-sayup aku mendengar alunan gamelan. Aku ingin berteriak, namun suaraku seakan tercekat di tenggorokan. Pulang. Terdengar suara berat dari samping telinga kiriku. Air mataku menetes perlahan. Aku berusaha merapalkan mantra Kalacakra, tapi tak juga sedikit pun suaraku keluar. Aku merapalkan mantra dalam hati sambil berurai air mata. Ada cahaya kuning terang yang keluar dari dadaku. Kemudian kurasakan suhu yang lebih dingin lagi. Tubuhku benar-benar tak mampu menahan udara dingin ini. Mantra terus kurapalkan hingga pada batasku. Aku berhasil memekik. Cahaya kuning berpendar, kemudian semua menjadi gelap. Aku terbangun dan mendapati diriku sudah terbaring di atas ranjang. Cahaya sang surya terasa begitu hangat. Aku melihat sekeliling. Bapak dan ibu sudah tidak ada di kamar. Aku berjalan menuju ruang keluarga. Sudah bangun, Dok? Sarapan dulu, Dok. Aku duduk bersama anggota keluarga. Setelah selesai sarapan, aku segera mandi. Aku masih bingung dengan kejadian tadi malam. Ayo jalan-jalan sama Mbah Kakung. Ayo jalan-jalan sama Mbah Kakung. Ajak Simba sambil memberikan helm. Aku bisa menebak kemana kami akan pergi. Pasti kami akan ke kediaman Padanda Wiyasa. Motor berhenti di halaman rumah beliau. Kami duduk di balai. Kali ini aku tidak diminta berkeliling. Beliau memintaku untuk duduk dan ngobrol bersama. Apa yang terjadi? Beliau menatapku dalam. Semalam dia datang lagi, Eyang. Saya sudah berpuasa dan merapalkan mantra, tapi dia tetap saja datang. Bungkus sepatumu dengan ini, lalu buang ke laut. Lakukan hari ini juga. Ucap beliau sambil menyerahkan selembar kain putih. Ikat dengan ini, ingat segera kembali kemari setelah selesai. Beliau menyerahkan tali dari kain yang berwarna putih yang terdapat tulisan. Sayangnya aku tak tahu tulisan apa itu. Terima kasih banyak. Mbah Kakung beranjak dan memberi isyarat padaku agar kami segera bergerak. Kita harus menyelesaikan semua sebelum matahari tenggelam, Dok. Motor kami melaju dengan cepat. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar dan membungkus patung dengan kain putih pemberian Eyang dan mengikat ujungnya erat. Kami segera bergegas karena waktu yang dibutuhkan menuju pantai kurang lebih 2 jam. Motor melaju dengan cepat. Dalam perjalanan cuaca cerah tiba-tiba menjadi gelap. Hujan turun dengan sangat lebat. Kami berteduh beberapa lama. Saat kami melihat arloji, jarum jam sudah sejajar menunjukkan angka 12. Akhirnya kami memutuskan untuk menerobos hujan
Derasnya hujan mengganggu jarak pandang kami, sehingga motor tidak bisa melaju kencang. Apalagi jalan yang kami lewati masih jalan tanah. Beberapa kali kami terjatuh karena air yang bercampur hujan menjadikan jalan menjadi licin. Aku merapalkan mantra Raja Kalacakra di sepanjang perjalanan. Pukul 2 siang kami sampai di garis pantai. Aku berjalan menuju ke dalam air ditemani Kakung. Saat air sudah sebatas pinggang, aku menenggelamkan patung yang aku bawa. Aku segera meluncur ke kediaman Eyang. Kami sampai tepat pukul 5. Beliau sudah menunggu kami di balik. Beliau segera menghampiri kami sambil membawa benda yang tak asing. Secepatnya kalian pasang tali ijuk ini mengelilingi rumah. Jangan dipotong, selesaikan sebelum matahari tenggelam, ucap beliau sambil menyerahkan tali ijuk. Saat Mbah Kakung hendak menerimanya, Eyang segera melarang. Harus tuanya yang membawa dan menyelesaikannya. Aku menerimanya. Eyang menggenggam tanganku. Aku merasakan hawa panas yang menjalar ke tubuhku. Sekarang kamu adalah tuannya. Namanya Kolo Sarpo. Beliau berbisik di dekat telingaku. Baik, ucapku sambil mengangguk. Berikan ini pada simpul tali tepat tengah malam dan jangan coba membuka sebelum waktunya. Beliau memberikan takir, wadah makanan yang terbuat dari daun pisang yang bagian tepi dan ujungnya dihias daun kelapa dan bagian atasnya ditutup daun pisang. Bergegaslah, pulanglah dengan senyap. Jangan berbicara kepada siapapun sebelum ritual kalian selesai. Apapun yang kamu lihat, jangan berteriak. Kamu harus kuat, tegasnya sambil menatapku serius. Kami segera bergegas. Kami melaju sesuai perintah Eyang. Sepanjang jalan aku merasa orang-orang yang bertemu kami mengabaikan kami. Sesampainya di rumah, kami segera melilitkan tali ijuk mengelilingi rumah. Akhirnya semua selesai beberapa menit sebelum matahari tenggelam sempurna. Simbah Putri tambah heran melihat kami. Kapan Bapak pulang? Sudah dari tadi, Bu. Lah, apa kamu tidak tahu kalau kita sudah pulang? Simbah Putri menggeleng pelan. Beliau masih terlihat heran. Aku segera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Tepat tengah malam aku keluar rumah untuk memberikan takir yang dimaksud Eyang. Aku membukanya perlahan. Sebelumnya aku sedari tadi penasaran dengan isinya. Akhirnya sekarang aku bisa mengobati rasa penasaranku. Aku melihat beras, melati, dan manggar, bunga kelapa yang dicampur menjadi satu. Entah sejak kapan tali ijuk berubah menjadi seekor ular hitam yang sangat besar. Mungkin karena tadi aku terlalu fokus pada isian takir. Ular besar itu perlahan mendekat dan memakan apa yang ada dalam takir yang berada di telapak tanganku. Ingin rasanya aku berteriak sejadi-jadinya, tapi aku teringat pesan Eyang. Aku hanya bisa mematung sambil memejamkan mata. Sesekali aku beranikan diri melirik ular tersebut. Setelah itu, ular kembali melingkarkan tubuhnya. Itu berarti ritual memberi makan sudah selesai. Aku berdiri perlahan dengan gemetar, antara takut dan kaget dengan yang baru saja terjadi. Aku kembali ke kamarku untuk melepas lelah. Aku mencoba memejamkan mata. Tak berselang lama, lagi-lagi hawa dingin menyergap. Aku membuka mata. Kurasakan sakit di ulu hati dan persendian karena tidak tahan melawan hawa dingin. Aku mendengar ada kegaduhan di luar. Dengan tertatih-tatih aku keluar rumah. Aku melihat 2 ekor ular besar sedang bertarung. Di seberang jalan aku melihat seseorang yang menyerupai patung Budi Lastri menyeringai. Ayo, mulai, Cah Ayu. Ucapnya tanpa suara, namun aku bisa membaca gerak bibirnya. Kakung, aku memekik sekencang-kencangnya. Simbah Kakung, Simbah Putri, Bapak dan Ibu tergopoh-gopoh mendekatiku. Mereka tampak panik dan heran kenapa aku membuka pintu pada jam ini. Dok, Ibu menangis sambil memelukku. Aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Mataku seolah dipaksa menyaksikan kedua ular itu bertarung.
Aku mendengar bapak, ibu, dan Simbah Putri memanggil namaku berulang kali. Namun aku tak bisa bergerak. Aku tak tahu kapan aku tak sadarkan diri. Namun saat pagi tiba, aku sudah berada di atas kasur dan parahnya, dia sudah berada di sampingku. Aku berjingkat dan segera berlari keluar. Aku menemukan tali icuk yang simpulnya sudah terlepas. Aku segera mencari Simbah Kakung, namun aku tak menemukan Kakung dimanapun. Setelah menunggu beberapa lama, Simbah Kakung datang bersama Eyang. Aku segera menyambut mereka. Simpulnya terlepas, ucapku gugup. Simbah Kakung dan Eyang saling berpandangan. Biarkan aku melihatnya, ucap Eyang. Aku segera mengajak mereka ke kamar. Aku trauma menyentuh patung aneh tersebut. Patung itu bagi kutukan bagiku. Eyang menatap tajam patung itu dari luar kamar. Dia harus dikembalikan ke tempat asalnya. Aku menunduk. Saya akan mengembalikan patung itu ke Jawa. Patung itu bukan berasal dari dunia kita. Kita harus segera mengembalikannya sebelum terjadi petaka. Saya harus bagaimana, Eyang? Ucapku putus asa. Kamu harus mencari tahu dari mana benda itu berasal. Aku terduduk lemas. Aku sudah sangat lelah dengan semua ini. Setelah menempuh perjalanan selama 2 hari, kami akhirnya kembali menginjakan kaki di tanah Jawa. Tanpa menunda waktu, aku, bapak, ibu, Simbah Kakung, dan Eyang segera menuju kediaman Doro Broto. Sekitar pukul 2 siang, kami menuju rumah Mbak Waringin. Ini dikarenakan kediaman Doro Broto ramai, seperti ada rewangan atau hajatan. Yuni menyambut kami dengan penuh kehangatan, layaknya saudara. Dia segera mempersilahkan kami masuk ke dalam rumah dan menyuguhkan teh hangat juga makanan kecil. Nah, aku tuh kangen banget sama kamu tahu, ucapnya sambil duduk di sampingku. Aku juga kangen celotehanmu, Yun. Candaku sambil mencicipi keripik cumi yang biasanya dibuat sendiri oleh Yuni dan Mbah Tari. Tuh kan, kumat nyebelinya. Kok rumah kamu sepi, Yun? Mbah Waringin sama Mbah Tari kemana? Bapak sama ibu lagi rewang di rumah mendiang Budi Lastri. Ada acara apa? Tahlilan peringatan 40 hari kematian Budi Lastri. Kami saling bertatap. Jika ada acara di kediaman Budi Lastri, maka akan sulit mengembalikan patung ini pada tempatnya. Tak berapa lama Mbah Tari pulang. Biasanya, orang yang rewang akan pulang secara bergiliran jika sore tiba. Mereka memanfaatkan waktu untuk mandi dan mengurus rumah. Setelah itu mereka akan kembali rewang sampai acara selesai. Walah, Cak Ayu. Mbah Tari segera menghambur memelukku. Setelah puas melepas rindu, beliau menyalami bapak, ibu, Simbah Kakung, dan Eyang. Kami berbincang ringan beberapa lama. Tahu ndak, Cah Ayu? Sejak kamu pindah, Mbak Yulastri itu ngajak konco, mencari orang untuk menemaninya. Ucap Mbah Tari semangat. Maksudnya, pripun, Mbah? Bapak menatap penuh selidik. Sudah ada 5 anak muda di sini yang meninggal. Awalnya kami menganggap ini kebetulan. Dimulai dari kematian Wisnu, karena jatuh saat membetulkan genteng bocor. Kemudian Marni karena kecelakaan angkot. Bayu tenggelam saat memancing. Yati meninggal tertimpa tembok dapur yang ambruk. Dan yang terakhir Joko yang meninggal karena motornya nabrak pembatas jembatan. Joko itu sampai koprol, jungkir balik, terjun di tepi sungai. Coba kalau nyemplung sungai, malah selamat. Mbak Tari mencecap teh yang ada di hadapannya. Kemudian beliau kembali bercerita. Yang ganjil itu jarak kematian mereka. Tepat sepasar, 5 hari dalam hitungan Jawa. Kampung ini seperti kampung mati setelah surup. Gak ada yang berani keluar rumah. Katanya ada suara-suara yang berasal dari rumah Budi Lastri. Padahal rumah itu jelas-jelas tidak ada yang menempati. Eyang tampak resah. Apa benar kematian pemuda-pemudi itu ada kaitannya dengan Budi Lastri? Bukannya mulai percaya tahayul, namun banyak kejadian di luar nalar yang aku alami akhir-akhir ini.
Kami menumpang istirahat dan membersihkan diri di rumah Mbah Tari, karena kami akan ikut acara peringatan kematian Budi Lastri. Aku dan ibu ikut rewang, bapak dan Simbah Kakung ikut tahlilan, dan Eyang berjaga bersama warga yang tidak ikut tahlilan. Aku dan ibu membantu menyiapkan makanan di dapur. Sekilas aku melihat cincin warisan Budi Lastri. Entah kenapa aku kembali berdebar saat melihatnya, seakan sangat ingin memilikinya. Padahal terakhir kali aku melihatnya saat dipakai Yuni, aku sudah tidak menginginkannya lagi. Tahlilan selesai pukul 8 malam, namun ternyata ada wayangan yang digelar di halaman depan. Acara ini dimaksudkan untuk ruatan, tolak bala. Bapak, Simbah Kakung, Eyang, dan beberapa sesepuh desa bercakap-cakap di pendopo. Tanpa sengaja aku mendengar percakapan mereka. Jadi, Ndu Erna membawa perewangan dari dasar sumur. Pak Santoso selaku lurah menatap heran pada bapak. Patung itu harus dikembalikan sebelum fajar, sebelum ada korban yang lain, ucap Ki Jagat yang profesinya sebagai seorang dukun. Kami sangat menghormati bantuan panjenengan semua untuk membantu putri saya mengembalikan patung itu ke tempat yang seharusnya. Bapak mengiba pada sesepuh desa. Ki Jagat dan Pak Kiai Baskoro saling menatap sinis. Mereka memang tak pernah akur. Ki Jagat memandang Pak Kiai Baskoro sebagai seorang yang sok alim karena selalu menantang praktek beliau. Begitupun Pak Kiai Baskoro yang memandang Ki Jagat sebagai seorang dukun musyrik. Pak Santoso segera menengahi. Untuk kali ini saja kami mohon panjenengan berdamai. Demi Ndu Erna dan demi seluruh warga desa, kali ini saja. Pak Santoso meminta penuh harap. Altar dan amben yang ditutup dengan kain mori disiapkan di samping sumur. Aku disuruh memakai kebaya agar bisa berbaur dengan makhluk yang berada di dasar sumur. Tepat tengah malam, ritual dimulai. Eyang menyuruhku berbaring di atas altar sambil membawa patung tersebut. Dia akan menjagamu, Nduk. Eyang meletakkan tali ijuk hitam yang tak lain adalah kolosarpo di tangan kananku. Gunakan ini saat terdesak. Ki Jagat meletakkan keris kecil di tangan kiriku. Lakukan dengan cepat. Kamu harus kembali sebelum fajar. Eyang memercikkan air suci. Kosongkan pikiranmu. Ki Jagat merapalkan mantra, lalu menempelkan telapak tangannya dengan cepat di dahiku. Aku seketika berpindah ke tempat lain. Padang ilalang yang luas dan gelap. Teruslah berjalan lurus hingga kamu menemukan keraton. Terdengar suara yang seakan sangat dekat denganku. Aku berjalan membelah ilalang. Sesekali aku bertemu dengan warga. Mereka menunduk seakan memberi hormat padaku. Akhirnya aku sampai pada sebuah bangunan megah yang terbuat dari batu. Dinding batu tersebut terdapat refil pepohonan, ular raksasa dan manusia. Seperti bercerita tentang kehidupan yang bersinergi. Para penjaga menunduk memberi hormat dan memberi isyarat agar aku lewat. Seorang pria parubaya menyambutku. Monggo, Ndoro Putri. Aku mengikutinya. Sampailah kami dalam istana. Aku melihat Budi Lastri duduk di singgasana bersama seorang pria yang pernah kulihat sebelum akhirnya aku pindah ke Lampung. Dia pria yang sama saat Mbak Sari palsu mengajakku masuk ke sumur. Aku melihat ruangan istana yang didominasi cermin dengan bingkai emas. Ruangan ini luar biasa megah. Akhirnya, kamu datang juga, Cah Ayu. Budi Lastri tersenyum sangat anggun. Saya datang untuk mengembalikan ini. Aku meletakkan patung yang kubawa di hadapan Budi Lastri. Budi Lastri menyunggingkan senyum yang sangat menawan. Beliau berjalan dengan anggun mendekatiku. Menikahlah dengan putraku. Beliau berbisik di sampingku. Aku terperanjat, tak percaya dengan apa yang kudengar. Aku melihat di samping singgasana ada seorang pemuda rupawan yang tersenyum padaku. Aku kembali menatap Budi Lastri, lalu menggeleng pelan. Bagaimanapun wujudnya, alam kami sudah berbeda. Tidak benar jika aku menyalahi kodrat. Lihat aku.
Budi Lastri mengelus wajah dengan ujung jari. Kemudian dia meraih tanganku untuk menyentuhnya. Wajahnya sangat lembut dan dingin. Rambutnya hitam sekelam malam. Sungguh kecantikan yang tiada celah. Tidakkah kamu menginginkan ini? Kecantikan yang sempurna. Kamu tak akan bisa mendapatkan ini di duniamu. Kamu tak akan berdaya melawan waktu. Aku terdiam sejenak. Aku melihat pantulan dari cermin di sebelah kiriku. Aku sangat cantik. Ketika aku menoleh cermin sebelah kanan, aku melihat wajahku keriput dan rambut yang beruban. Kecantikan abadi, munafik kalau aku katakan tidak menginginkannya. Tapi itu tak sebanding jika harus menukar dengan harapan mereka yang ada di dunia atas, yang menungguku penuh harap. Maaf Bude, tugas saya sudah selesai, saya harus segera kembali. Aku segera berbalik, bersiap meninggalkan tempat ini. Tunggu, tegas Budi Lastri. Langkahku terhenti, namun aku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Kamu sudah bersusah payah datang, tak akan kubiarkan kamu pergi. Kamu harus menikah dengan putraku. Aku segera beranjak. Beberapa pengawal menahanku. Namun anehnya tangan mereka melepuh saat menyentuh tubuhku. Mungkin ini karena air suci dari Eyang. Aku segera berlari meninggalkan istana. Aku berlari sangat jauh. Aku melihat Mas Wisnu, Mas Joko, Mas Bayu, Mbak Yati, dan Mbak Marni sedang mengangkat batu-batu besar. Mereka menjadi sangat kurus dan tampak kelelahan. Mbak, Mas, kalian sedang apa di sini? Tanyaku heran. Mereka terlihat kaget saat melihatmu. Kamu juga kenapa bisa ada di sini? Aku ada perlu sama Budi Lastri. Kami di sini dijadikan budak karena ulah Budi Lastri. Saat beliau membuang barang-barang ke sumur, dunia di bawah sumur menjadi berantakan. Beliau tetap akan menjadi ratu. Dengan syarat beliau harus mengembalikan keadaan di sini seperti sedia kala. Mas Wisnu terdengar putus asa. Ayo kita kembali bersama-sama. Aku menarik tangan Mbak Marni, namun dia melepas tanganku. Kami tidak bisa pergi, Dek. Kami sudah terikat di sini. Air mata Mbak Marni menetes, namun dengan cepat dia menghapusnya. Kenapa tidak? Kalau kita keluar bersama-sama, pasti akan lebih mudah. Aku berusaha meyakinkan mereka. Kami tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini karena kami sudah menerima mahar. Mas Bayu angkat suara. Terdengar datar, namun aku yakin dia tidak bisa menerima keadaan seperti ini. Mahar? Aku mengernyit. Cincin ular warisan Budi Lastri adalah mahar yang menyeret kami ke tempat terkutuk ini. Pergilah secepatnya. Lalu kalian? Mbak Marni meraih kedua tanganku. Sampaikan pada orang tua kami agar selalu mengirim doa. Hanya itu yang menjadi penyejuk bagi kami. Aku memandang wajah mereka satu persatu. Mata mereka berembun. Mereka menatapku penuh harap. Aku segera beranjak. Aku harus segera kembali. Ada pesan yang harus segera aku sampaikan. Tak berapa lama seekor ular besar menghadangku. Menikahlah denganku. Suara ular itu menggema. Aku yakin dia adalah putra Budi Lastri. Saat ular itu melesat ke arahku, seekor ular raksasa hitam menghalanginya. Kolosarpo. Kedua ular raksasa itu saling menyerang. Namun Kolosarpo tidak dapat mengimbangi kekuatan putra Budi Lastri. Kolosarpo mengeluarkan asap setelah berkali-kali menerima serangan. Lari Ndoro, lari! Seru Kolosarpo parau. Aku menggeleng dengan berurai air mata. Tidak, kita harus kembali bersama-sama. Aku tidak mungkin meninggalkanmu seperti ini. Lari Ndoro, ini perintahku yang terakhir. Kumohon, larilah. Penjagaku terdengar sangat kesakitan. Asap mengepul dari sekujur tubuhnya. Kolosarpo menengok padaku. Tatapan mata kami bertemu. Aku melihat tatapan memohon. Aku mengangguk sambil mengusap kasar air mataku. Terima kasih Ndoro. Kolosarpo melilit tubuh putra Budi Lastri dengan sangat kuat. Aku berlari sekuat tenaga. Dari kejauhan aku mendengar suara menggaung. Terima kasih Kolosarpo.
Aku sudah sampai di padang ilalang. Sekarang aku harus menemukan cahaya. Tak disangka putra Budi Lastri datang. Namun kali ini dia datang dengan tubuh manusia. Kembalilah bersamaku ke keraton, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Tidak, ini bukan tempatku. Aku menggeleng cepat. Sang pangeran kembali berubah menjadi ular raksasa. Aku kembali berlari tak tentu arah. Hingga akhirnya dia berhasil menyambar dan melilit tubuhku. Aku terus-menerus meronta. Tapi seakan itu tak berguna. Dia mensejajarkan wajah kami. Kamu sudah bersusah payah masuk ke sini. Tak akan kubiarkan kamu pergi. Ucapnya sambil menatap tajam kedua mataku. Tanpa pikir panjang aku mencabut keris yang diberikan Ki Jagat dan menancapkan asal ke tubuh sang pangeran ular. Dia memekik kesakitan dan melepaskan lilitannya. Tubuhnya menggelepar. Tak membuang waktu, aku segera berlari menuju padang ilalang, tempat pertama saat aku masuk ke dunia ini. Dari kejauhan aku melihat seseorang. Entah itu hanya khayalan saja atau ayo kita keluar, ucapnya sambil menggendeng tanganku. Entah kenapa saat menatapnya, tubuhku menjadi beku sesaat. Iya, kami belum berjalan menjauh, namun sang pangeran sudah menyusul. Dengan tubuh setengah ular, dia menghajar Damar bertubi-tubi sambil tertawa penuh kemenangan. Aku hanya bisa menangis membayangkan jika nasib Damar akan seperti Kolosarpo. Mungkin sebaiknya aku mengikuti keinginan putra Budi Lastri. Cukup, aku akan ikut, tapi lepaskan dia. Tidak, kita akan kembali, tegas Damar sambil mengerang kesakitan. Omong kosong. Putra Budi Lastri kembali menghajar Damar. Damar, kamu bisa mati kalau terus seperti ini, jeritku. Kita akan kembali bersama, atau tidak ada yang kembali sama sekali. Kita sepasang, setiap tumbal di sini berpasangan. Kamu datang sebagai calon pengantin, tapi dengan kedatanganku, kita menjadi tumbal. Tapi tanpa mahar, kita masih bisa keluar. Tak akan kubiarkan kau merebut pengantinku. Manusia setengah ular itu sangat geram. Damar merapalkan sesuatu yang tak kudengar jelas, seperti doa. Dia mengeluarkan sebuah tasbih kayu. Mereka kembali bertarung. Sang pangeran menyerang dengan ekornya dan Damar mengayunkan tasbih ke arah tubuh pangeran. Anehnya sang pangeran selalu memekik kesakitan saat tasbih itu menyabet tubuhnya, hingga tubuhnya mengeluarkan asap. Semakin banyak serangan, semakin banyak asap menguar dari tubuhnya. Asap semakin tebal menyelimuti pertarungan mereka berdua. Aku tak bisa melihat mereka. Hingga pertarungan berakhir, asap mulai pudar. Namun aku melihat ada dua Damar tengah terkapar penuh luka. Damar! Teriakku tanpa beranjak. Mereka berdua memandang heran satu sama lain. Keduanya saling menuduh kalau yang lain adalah Damar palsu. Aku semakin bingung dibuatnya. Waktu kita hampir habis, ujar sesosok Damar. Aku harus bergegas, ujar Damar yang lain. Aku benar-benar bingung, mereka benar-benar serupa. Mana Damar yang asli? Aku harus segera memutuskan, jika fajar tiba kami tak akan bisa kembali lagi. Ikutlah bersamaku. Damar mengulurkan tangan sambil menatapku lekat. Aku masih gamang membuat keputusan. Aku beralih menatap Damar yang lain. Apa enggak pedas mata kamu liatin aku enggak pakai kedip? Ucapnya cuek. Sudah dapat dipastikan mana Damar yang asli. Aku segera menghampiri Badrun Junior yang super nyebelin. Kamu sudah kalah. Damar asli menatap sejurus tiruannya. Kami segera beranjak. Aku mendengar Damar bersolawat dengan suara lirih. Tangannya menuntunku menuju cahaya. Aku segera terbangun saat arwahku sudah kembali pada raga. Ada beberapa orang yang menunggu kami. Netraku menyisir mencari keberadaan Yuni. Setelah menemukan Yuni, aku berlari menghampirinya dan merebut paksa cincin Yuni. Namun cincin ini sangat sulit dilepaskan karena dia mengepalkan tangannya. Yuni melakukan perlawanan. Tolong, nak kesurupan. Beberapa orang mencoba menjauhkanku dari Yuni.
tapi aku menendang dan menyikut mereka. Aku kembali memburu cincin Yuni. Yuni melawan. Dia menendang dan menjambak rambutku. Tapi aku tak menyerah. Aku menggigit jari Yuni. Dia menjerit kesakitan. Saat itulah dia meluruskan jarinya. Saat itulah aku berhasil melepaskan cincin terkutuk itu. Cincin itu menggelinding di tanah. Aku dan Yuni terdiam. Yuni menatapku marah. Tumbal terakhir. Terdengar suara menggema. Semua orang tampak bingung dan menatap ngeri sekeliling. Aku berlari ke arah Yuni. Kami saling berpelukan. Seketika terdengar suara jeritan Mbak Sari meminta tolong. Semua mata tertuju pada Mbak Sari. Sosok ular kecil menjelma dari cincin Mbak Sari. Cincin itu sama persis dengan yang dikenakan Yuni. Dengan cepat ular itu menjelma menjadi ular raksasa yang melilit tubuh Mbak Sari dan membawanya masuk ke dalam sumur. Lakukan cepat, titah Eyang. Bapak-bapak menutup lubang sumur dengan anyaman tali ijuk. Eyang, Kiai, dan Ki Jagat meletakkan raja di badan sumur dan memakunya dengan anyaman ijuk tersebut. Tak berapa lama terdengar teriakan pilu dari dasar sumur. Aku yakin teriakan itu adalah suara Budi Lastri. Mbak Sari adalah saudara kesayangan Budi Lastri. Karena Mbak Sari tidak menjaga wasiat, dia sendirilah yang menjadi tumbal penutup. Maaf ya Yun, kupikir cincinmu itu. Aku merasa bersalah karena menggigit tangan Yuni hingga terluka. Gak apa-apa nak, lagi pula kamu sebenarnya cuma mau nyelamatin aku. Yuni merangkulku. Ibu memelukku, begitupun bapak dan mbah kakung. Kami menangis haru. Tak jauh dari kami aku melihat pemandangan sama Damar, Pak Badrun dan Bu Badrun. Pak Badrun berkali-kali minta maaf pada Damar karena sering memarahinya. Besok sumur ini akan dicor beton agar tidak ada yang bisa membuka segel. Keluarga besar Ndoro Broto sangat terkejut dan terpukul dengan kejadian ini. Mereka harus kehilangan anggota keluarga yang mereka sayangi dalam 40 hari, hitungan Jawa. Untukmu, Damar memberikan tasbih untukku. Loh, Kiai Baskoro tampak kebingungan. Barang yang sudah diberikan pantang diminta lagi Pak Kiai. Damar mengingatkan dengan wajah polos. Loh kan tadi. Damar langsung merangkul Kiai Baskoro. Itu lebih manfaat buat dia Pak Kiai. Pak Kiai kan bisa masukin doa lagi ke tasbih yang lain. Oke Pak Kiai. Damar mengacungkan jempol sambil tersenyum tulus. Kiai Baskoro menggeleng sembari tersenyum. Iya, tapi mulai sekarang kamu harus lebih rajin ngaji dan berhenti jadi biang kerok. Beres Pak Kiai. Damar memberikan tasbih itu untukku. Aku menunduk saat menerimanya. Wajahku memanas, mungkin saat ini sudah seperti tomat. Terima kasih untuk semuanya. Ye, yang lagi berbunga-bunga. Yuni tertawa sambil menyikut lenganku pelan. Yakin gak mau lihat mukaku? Bisik Damar di dekatku. Damar, aku menatapnya kesal. Satu persatu warga meninggalkan rumah Ndoro Broto untuk beristirahat dan bersiap menjalankan sholat subuh. Aku dan Yuni berjalan menuju rumah. Nah, setelah ini kamu akan balik Lampung lagi? Tanya Damar. Aku berbalik. Aku melihatnya beberapa meter dari tempatku. Aku gak tahu, Dam. Sejauh apapun kamu pergi, suatu hari nanti aku akan menemukanmu. Damar tersenyum tulus, sangat tulus. Suara azan subuh menggema. Kami tersenyum satu sama lain sebelum beranjak menuju rumah masing-masing. Aku akan menunggumu Damar, dimanapun aku berada. Aku yakin kamu pasti akan menemukanku. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.